Oke, jadi soal menggenapi hukum Taurat itu salah satunya adalah Yesus mengajarkan bahwa kita menginginkan perempuan itu sudah bersinah. Nah, waktu perjanjian lama, waktu Taurat itu dikembangkan, itu tidak ada seperti itu. Nah, di perjanjian baru ini Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat itu bahwa saya melihat perempuan dan saya menginginkannya dalam hati, itu saja sudah bersinah. Nah, itu salah satu contoh kegenapan hukum Taurat itu, begitu Bu. Berarti Kristen-Kristen yang pacaran ini sudah berzina ya Pak? Yes, benar. Setuju. Ya kalau mereka menginginkan dalam hatinya, begitu Bu. Kalau mereka cuma pacaran sebatas ada batasnya toh. Jadi kalau melebihi hatinya sudah menginginkan dia itu sudah bersinah, begitu. Karena kayaknya nggak mungkin Pak pacaran kalau nggak menginginkan untuk menjadi pasangan kayaknya. Betul. Iya, itu kan oknum Bu. Nggak pacaran ya Pak, sama kayak Islam. Ya itu bersinah. Kalau intinya kalau mereka sudah menginginkan dalam hati itu sudah bersinah, itu aturannya Bu, begitu. Oh iya. Tapi kenapa Pak negara-negara Eropa dan Amerika itu malah kebanyakan kumpul kebo? Karena keinginan daging itu Bu, jangan bicara tentang manusia. Kalau tentang manusia kamu sebut aja semua. Kita berbicara roh kedagingan, bukan keinginan roh saja. Ya, jelaskan saja begitu Pak, tidak usah marah-marah Pak, santai. Bukan, kamu itu berbicara tentang roh kedagingan manusia. Kalau roh kedagingan manusia semua nggak Islam nggak apa semua. Saya kan di sini ya Pak, saya awam. Iya Bu. Saya bukan orang Kristen. Wajar dong saya bertanya. Iya, tadi kan udah dijelaskan Nenggolan kan, Intinya kita diujikan Bu di dalam dunia ini kalau kita diujikan Bu. Oh iya. Iya, itu menurut saya seperti itu. Kan yang saya tahu Kristen itu asal percaya Yesus pasti masuk surga, ya enggak Pak? Enggak Bu, harus menjadi pelaku. Oh begini enggak. Bu, pertama begini omongannya Bu. Ini salah dong ya yang doktrin yang saya bilang. Bukan, pertama memang begini asal percaya. Tetapi di dalam perjalanan selama kamu masih hidup, itu akan sulit kamu lakukan. Itulah. Nah, begini Bu, begini percaya itu kita percaya sama Yesus berarti kita percaya sama aturan-aturannya, itu maksudnya Bu. Jadi artinya apa yang Tuhan Yesus ucapkan, aturkan, kita harus ikut, itu arti dari percaya Bu. Karena bukan cuma percaya Yesus adalah Tuhan, tidak, tapi percaya aturan-aturannya itu yang menyelamatkan kita, begitu Bu. Oh, aturan-aturannya apa saja Pak kalau boleh tahu? Jangan mengumpulkan harta di dunia. Jangan membunuh, itu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Oh iya. Begitu, Bu. Berarti itu masuk ke dalam hukum Taurat ya? Ya, hukum yang pertama dan terutama itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, itu tertulis di Matius Bu. Mengasihi Tuhan dan sesama itu. Saya baca di Efesus 2:15 itu sebab matinya sebagai manusia yang membatalkan hukum Taurat. Jadi apa hubungannya mengikuti perintah Taurat, mengikuti aturan-aturan yang ada di Taurat dengan percaya kepada Yesus? Apa hubungannya Pak? Yesus kan menggenapi hukum Taurat Bu. Hukum yang pertama dan terutama itu mengasihi Tuhan dan sesama itu sudah itu tergantung hukum Taurat di situ Bu. Berarti yang penting percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan yang penting menyayangi sesama manusia gitu. Iya, seperti diri sendiri. Kedua hukum yang diberikan Yesus itu 1 dan 2 itu ada di dalam hukum Taurat yang ke-10. Hukum yang pertama itu yang dengan mengumpulkan harta itu masuk ke mengasihi manusia atau mengasihi Tuhan? Iya Bu, karena kalau saya punya harta banyak. Oke, ini di tempat saya sebentar, di tempat saya azan ya. Saya mau sholat ya nanti ya. Oke, saya himbau kepada semuanya tutup mikrofon dan istirahat antara 2 menit ya, 2 menit 3 menit. Silakan. Saya mohon untuk tetap di sini ya, sambil matikan ini mic-nya, mikrofon.
Oke, Bang Andi, kalau bisa di-add lagi yang tadi yang membahas Yesaya 96 tanpa malu-malu itu. Oh, masih azan. Itu bukan azan itu.
Oke, semuanya ya, bisa dilanjut. Silakan dilanjut kalau mau dilanjut. Saya mau sholat dulu. Tolong Mbak Mafri nanti dikondisikan ya. Sebentar saya sholat ya. Oke, silakan. Dari akustik. Ditutup aja Bang Andi, ditutup. Mic-nya ditutup. Live-nya ditutup. Mic kedengaran. Live-nya ditutup aja. Enggak bisa ya? Oh ya. Hah? Masih kedengaran suara saya. itu. Iya, bukan. Oh, Mikrofonnya nggak bisa ya? Sudah saya tutup. Udah kedengeran nggak? Oke, aman. Oke, silakan. Iya, oke, makasih. Silakan. Iya, silakan ibadah, Bang. Iya. Jadi kembali ke tema yang tadi, pembahasan tentang Yesaya 9 nomor berapa tadi itu ya? Nomor 5 ya. Di situ terang dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi kalau untuk mengetahui siapa anak ini, ya harus melihat data-data sebelum dan sesudah dari kejadian dari Yesaya 9 itu. Tidak bisa langsung satu data itu aja diambil. Seperti itu loh. Karena dia bahwasanya anak yang telah lahir itu akan melakukan tindakan sama seperti yang dilakukan oleh Gideon, yaitu mengalahkan kerajaan Midian. Bisa dilihat di nomor 3 dari Yesaya 9. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Berarti anak yang telah lahir ini ya akan melakukan satu mukjizat yang dilakukan oleh Gideon terhadap bangsa Midian. Apakah Yesus pernah melakukan itu? Tidak pernah. Lagi pula benar yang dikatakan oleh Adinda Mafri tadi, bahwasanya ini bukan nubuatan, ini cerita yang dibangun oleh Yesaya menceritakan anak yang telah lahir di mana anak itu nantinya akan melakukan hal yang sama seperti Raja Gideon. Itu loh. Bang Juma Bergema ya? Di saya normal. Aman kok suara Bang Juma, aman. Iya, jadi ketika dikatakan anak itu telah lahir, memang sudah lahir pada saat itu. Yang lahir pada saat itu adalah Hezkia, itulah dia yang kemudian diceritakan di dalam Yesaya 9 itu. Bukan Yesus, sama sekali bukan Yesus. Dari aspek manapun tidak kena kepada Yesus. Jadi Anda bisa lihat di dalam Yesaya 9 nomor 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya anak yang telah lahir itu, maksudnya itu sama seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang mengalahkan Midian? Salah satu dari Raja Yehuda bernama Gideon yang mengalahkan bangsa Midian. Nah, ini akan dipraktekkan juga oleh anak yang telah lahir itu, di mana dia akan mengalahkan musuh-musuh Yehuda sama seperti Gideon mengalahkan bangsa Midian. Pertanyaannya, apakah Yesus itu pernah mengalahkan musuh-musuh Yehuda? Silakan. Bang Gideon Kristen ya? Kayaknya iya, Bang. Bang Gideon mau menjelaskan Kristen ya? Iya, Kristen. Oh iya, itu mau menjelaskan soal nubuatan itu tadi tuh. Anu tadi suaranya bergema, jadi saya tidak bisa nangkap anunya tadi intinya. Ya, intinya tadi ada Kristen yang mengasih ayat nubuatan itu di Yesaya 9 ayat 5 menurut saudara Suma itu bukan untuk Tuhan Yesus, begitu Pak. Oh, sudah off. Jaringannya kali. Iya, jadi saya ingin
menyampaikan saja. Oh, ada tuh. Oh, itu ada Bukit Tengkorak itu. Itu tadi yang saya itu 9 ayat 5 itu Bang Suma. Bisa jelaskan ulang. Selamat malam, Bang. Malam. Itu kuk itu apa kuk? Oh, ada. Ya, kuk itu aturan. Bukan, itu beban. Iya, aturan betul. Itu beban Lihat ya. beban itu muncul daripada keinginan yang terjadi terhadap manusia, di mana beban itu asalnya dari Tuhan. Sehingga atau boleh juga disebut sebagai ujian. Beban itu tidak datang dari Tuhan. Cuman beban itu diizinkan terjadi terhadap manusia. Nah, itu dia. Jangan dikaitkan ke Tuhan. Itu Segala ada penggenapannya. Makanya Yesus berkata, wah, kayaknya ini orang nggak bisa diam ini. Dengar dulu. Karena Matius 11. Saya tanya dulu. Yesaya 9, pada saat Yesaya menuliskan data ini, adakah Raja Yehuda yang lahir pada masa itu, yang mana kemudian setelah dia dewasa menjadi raja? Ada nggak? Apa ini kok terpotong nih? Pada saat Yesaya menuliskan tentang anak yang telah lahir, pertanyaan saya, apakah zaman itu ada Raja Yehuda, ada orang di bangsa Yehuda yang kelak ketika dia dewasa benar-benar menjadi raja? Ada nggak? Raja Daud kan? Oh, bukan. Berarti Anda masih perlu belajar berarti. Kau ini berbicara di mana? Di Perjanjian Baru apa di Perjanjian Lama? Saya nggak butuh perjanjian baru. Perjanjian baru itu kitab yang dituliskan untuk mencocok-cocokkan kitabnya agama lain. Saya katakan sama saudara, ketika Yesaya 700 tahun sebelum Yesus itu lahir, apakah di tengah-tengah Yehuda ada anak yang lahir yang ketika dia dewasa dia menjadi raja bagi Yehuda? Ada nggak? Itu bukan berbicara di zaman Yesaya, itu untuk nubuat itu. Enggak, itu nubuat. Memang nubuat ketika anak itu sudah dewasa. Tapi ketika Yesaya menuliskan itu, anak itu sudah ada, anak itu sudah lahir. Dia masih bayi waktu itu. Yang lahir itu siapa? Hizkia. Hizkia mana Hizkia? Hizkia Raja Yehuda yang mengalahkan bangsa Asyur. Hizkia itu sebelum Yehuda, sebelum Yesaya. Loh, gimana cerita Anda ini? Yesaya menuliskan kitab itu, Hizkia masih anak-anak. Makanya dikatakan, loh, apanya yang saya mau dengarkan? Itu ini yang data, disebutkan tadi. Itu yang disebut Yesaya itu Allah yang perkasa, Raja damai. Oh enggak, Anda salah. Coba baca dengan teliti ayatnya. Baca dulu, aku nggak tahu tadi. Baca ayatnya. Anda mau bahasa Ibraninya boleh. Silakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Jadi orang-orang nantinya akan menyebut si Hezekia ini sebagai penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dia hanya sekedar disebutkan. Bukan oknum Tuhan pencipta langit itu sendiri, tetapi hanya gelar. Sama seperti Bapak Presiden Soeharto digelari Macan Asia. Tapi bukan berarti dia benar-benar macan. Itu hanya gelar atas kepiawaiannya memimpin suatu negara. Begini juga yang terjadi terhadap manusia yang telah lahir pada masa Yesaya menuliskan kitabnya. Bang, bukan Yesus. Mau nanya. Kalau Allah yang perkasa harus sesuai dengan apa yang disematkan pada dirinya, bukan hanya sebutan aja. Perkasa ya perkasa. Allah yang perkasa ini, kenapa dikatakan Allah perkasa kepada Hezekia? Karena pada saat dia melawan daripada tentara Asyur, memang Allah yang turun tangan di situ, mengutus para malaikatnya. Gitu loh. Malaikat yang datang dari Allah yang kemudian diperintahkan untuk mendampingi daripada Hizkia, sama seperti ketika Gideon mengalahkan Midian, gitu loh. Coba Anda lihat ya. Bang, izin mau nanya ke Bang Bukit, boleh nggak? Bentar. Ya, silakan. Oh, terima kasih. Ini Bang Bukit.
Bang Bukit, Silakan. Bang Bukit. Silakan. Silakan. Ya, saya kemarin belajar tentang Bible. Saya meriset-riset gitu. Tahun 1985 itu ada kata malaikat. Sedangkan saya cari di kitab-kitab Bible versi lain, versi Putus depan. ini nggak jelas. Tidak ada kata malaikat di situ, Bang. Siapa yang punya pertanyaan saya, siapa yang punya otoritas dan menambahkan kata malaikat di Bible tahun 1985 itu, Bang? Coba Abang buka deh. Coba diulang dulu, terputus ini. Udah keras tadi. Bang, di Bible tahun 9. Bapak YouTube DJ ya. Saya imbaukan kepada Bapak turun dan perbaiki sinyal Bapak, karena saya di sini melihat Bapak juga mendengar Bapak juga putus-putus suaranya. Halo Bang. Halo Bang. Halo. Udah bagus. Oh, iya bagus. Tadi putus-putus. Oh iya. Udah sorry. Kejauhan tadi Bang sama wifi. Lanjut. Bang Bukit. Coba diulangi. Bang Bukit, di Bible tahun 1985 itu ada kata malaikat di situ. Sedangkan saya cari di kitab-kitab Bible versi baru, versi tahun 2000, tidak ada kata malaikat di situ. Nah, pertanyaan saya, siapa yang punya otoritas dan menambahkan kata malaikat di Bible tahun 1985 itu, Bang? Itu aja. Suaranya double. Kitab-kitab Bible versi baru, versi tahun 2000, tidak ada kata malaikat di situ. Nah, pertanyaan saya, siapa yang punya otoritas dan menambahkan kata malaikat di Bible tahun 1985? Oke, saya tidak mendengar suara dari Bukit Tengkorak ya. Gimana Bukit, Pak Bukit? Buka Bible 1985, di situ ada kata malaikat. Di Bible versi terbaru tidak ada kata malaikat. Bapak YouTube, saya sarankan Anda ya, kita sudah mengulas tadi pembahasannya ya, jangan mengalihkan ke topik yang lain. Oke, silakan Guru Ndazuma. Ya, bagaimana pertanyaannya tadi itu diarahkan ke ini? Oh, udah turun. Oke ya, jadi saya lanjut. Iya. Oke, silakan. Suara. Cek. Suara saya kedengaran? Bagus Bang Zuma. Ya, jadi saudara harus tahu bahwasanya itu cuman gelar
Nomor 3, pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang mati berserakan. Kemudian nomor 36, sebab itu berangkatlah Seherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Ini pasal yang sangat jelas menyatakan bahwa itu jelas memenangkan peperangan terhadap Raja Asyur. Bangsa Israel ya, ketika kemudian Gideon mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Midian, begitu juga yang terjadi terhadap Asyur, itu dikalahkan oleh Hizkia. Berarti yang menggenapi cerita tentang Yesaya 9 nomor 5 itu bukan Yesus, tapi Hizkia. Karena Hizkia mampu melaksanakan apa yang pernah Gideon lakukan untuk Bani Israel. Sementara Yesus sama sekali tidak pernah melakukan apa-apa untuk Israel. Demikian sementara. Pak, Bukit Tengkorak bagaimana, Pak? Saya ini sepakat sama Bang Suma ini dari kemarin. Penjelasannya membantah Petrus juga, itu saya sepakat sama jawaban dari Bang Suma sih. Karena kan orang-orang ini bisa menerjemahkan salah-salah. Jadi ya memang harus kita dijelaskan supaya tidak terjemahkan salah-salah. Artinya salah. Saya senang dengan Bang Suma. Saya senang dengan Bang Suma. Dia detail. Bang gitu. Lenggolan. Tidak. Saya sepakat. Kemarin saya sepakat dengan Bang Suma itu. Membantah dari penjelasan Petrus itu kan. Karena kan dia Kristen tapi mau belajar soal Al-Quran. Alkitabnya saja sendiri. Alkitabnya saya sendiri belum tentu dia hidupi kan. Mau sibuk-sibuk belajar soal Al-Quran. Baru mau mengajari Muslim lagi soal Al-Quran. Saya tidak setuju tuh Kristen-Kristen seperti itu. Makasih Bang. Petro itu memang sibuk membahas terjemahan-terjemahan Al-Quran. Iya Bang, saya tidak setuju saya tidak setuju sekali itu orang-orang Kristen seperti itu. Itu tidak memancarkan itu kasih. Mereka hanya ingin menunjukkan keilmuan mereka sebenarnya. Oh, mereka tahu ilmu ini. Oh, mereka tahu ilmu ini. Mereka sebenarnya ingin menunjukkan itu, menurut saya. Iya. Jadi memang betul Bang, Alkitab itu kita tidak bisa bilang nubuatan ini untuk yang di bawah Tuhan Yesus. Oh, nubuatan ini umat Kristen yang di bawah, silakan naik ya. Akan saya naikkan di komal saya. Silakan mengirimkan permintaan undangan. Bang Suma ini sudah lama sekali di perdebatan ini ya. Namanya sudah terkenal Bang. Sekali. Saya sudah ikuti dari sejak Pak Yusuf Manubulu kah? Bang pernah masuk di Pak Yusuf Manubulu ya? Pernah sekali. Oh iya sudah. Berarti sudah lama itu. Iya Bang, Oh ada. Bang Gideon. Ada sanggahan mungkin dari Saudara Bukit Tengkorak tentang yang tadi, silakan. Atau ada tambahan dari Dinda Mafri? Yang tadi ya. Yang tadi yang disebutkan Hizkia itu pembebasan tentang jasmani loh. Musa juga membebaskan dari perbudakan, itu jasmani. Tetapi Yesus datang sebagai raja membebaskan dari dosa. Supaya manusia ini tidak mati. Ini tentang roh loh, roh. Bukan kedagingan. Yesus tidak berbicara kedagingan. Semua yang ada di nabi-nabi itu tentang pembebasan tentang kedagingan. Mereka melepaskan dari perbudakan. Jadi ini yang disebut tadi Yesaya 95, bahwa Yesus datang untuk menuntun
manusia umatnya kepada kebenaran, karena mereka sudah berdosa, semua orang sudah berdosa. Ini tentang roh, ini bukan kedagingan. Yesus tidak pernah berbicara kedagingan. Anda keliru. Silakan. Anda keliru, Bung. Justru Yesus itu menekankan. Nah, ini ya. Ini Anda harus tahu. Yesus itu menekankan kepada Bani Israel. Ya, ini Bani Israel. Saya masih membahas tentang Bani Israel, pengikut Yesus. Kalau tentang Kristen itu di luar. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, di dalam kitab yang tercatat di dalam kitab saudara, dikatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun dari hukum Taurat itu dibatalkan. Oke ya. Nah, oleh karena itu, Bung, oleh karena itu saya mengatakan, kenapa Yesus itu selalu meminta kepada pengikut-pengikutnya Bani Israel untuk waspada kepada Bani Israel itu sendiri. Karena akan muncul penyesat-penyesat yang muncul dari dalam Bani Israel, yang kemudian memasukkan pengajaran-pengajaran yang tidak bersumber dari ajaran para nabi. Contoh, tak kasih data supaya Anda jelas. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dengarkan di nomor 19-nya. Memang benar, ya, mereka berasal dari antara kita. Jadi antikristus itu, Bung, berasal dari tengah-tengah pengajaran Yesus. Nah, bagaimana kemudian indikasinya antikristus itu? Tentu memperlihatkan pengajaran yang bertolak belakang dengan pondasi pengajaran kurikulum Yesus sebagai guru kepada Bani Israel. Nah, sekarang sederhana. Yesus itu datang kemudian untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, atau Yesus justru mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah hal yang membuat manusia terkutuk. Karena kenapa? Satu data yang ingin saya serahkan kepada saudara untuk pikirkan. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri bahwa Yohanes 7 nomor 49, Yesus berkata kepada orang yang sesama dengan dirinya, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi orang yang tidak mengenal hukum Taurat saja dikutuk oleh Yesus. Terkutuklah mereka. Kenapa? Mereka tidak mengenal hukum Taurat. Apatah lagi yang membatalkan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu artinya menggenapkan, bukan mengganjilkan. Kalau menggenapkan berarti menyempurnakan. Yang tadinya babi haram, ketika digenapkan makin haram, makin sempurna keharamannya. Bukan menjadi halal. Itu bukan menggenapi. Kalau jadi haram menjadi halal itu tidak digenapi namanya, tapi diganjilkan. Yang tadinya sudah nyata-nyata haram kok bisa menjadi halal. Berarti ganjil ini ajaran. Nah, untuk itulah kemudian saudara, tolong Anda tanggapi kalau misalnya Anda menurut saudara ini keliru besar. Yesus mengatakan sekali lagi, orang yang ada di banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Sementara kalau Anda jeli melihat di dalam Filipi 3 nomor 8 atau nomor 7, di situ Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah. Sekarang Anda mengikuti siapa sekarang ini? Anda mengikuti ajaran yang mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah sampah. Ini sangat disayangkan sebenarnya. Karena itulah kemudian, mohon maaf, Yesus kelak akan menghakimi dan akan menghardi orang-orang yang menganggap dia Tuhan dengan mengatakan, enyahlah engkau daripadaku, dari hadapanku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena Yesus mengatakan waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi. Dia tidak pernah mengatakan waspada kepada orang Arab.
waspada kepada orang Islam, waspada kepada Bani Ismail, nggak pernah. Tapi harus waspada kepada ahli Taurat. Masalahnya sekarang, teman-teman Kristen tidak ada filter untuk kemudian menelaah mana ajaran yang benar-benar berasal dari Yesus, mana ajaran yang datangnya dari ahli Taurat. Nah, ini sebagai pengantar untuk kemudian kita perbincangkan. Silakan. Oke, mungkin ada sanggahan Bang Gideon atau Bang Ronald Nenggoan. Oke, mantap. Pengertian Bang Suma ini luar biasa ya. Jadi saya ingin coba menanggapi masalah hukum Taurat adalah sampah itu mungkin Bang begini karena Farisi dan Saduki ini sudah mengembangkan Taurat itu salah. Makanya karena ahli Taurat ini mereka yang membunuh Yesus, kan mereka hanya memakai bangsa Romawi itu karena kan Pontius Pilatus sendiri sudah lepas tangan. Itu semua kalian yang tanggung. Bangsa Israel bilang, iya itu turunkan ke kami dan anak-anak kami, tidak masalah. Jadi seperti itu. Nah, jadi soal babi menjadi halal. Babi menjadi halal itu tidak ada tertulis di Injil, Bang. Jadi Yesus hanya menyatakan soal apa yang masuk dari ke mulut itu bukan yang menajiskan, artinya kan tanpa harus cuci tangan begitu ya. Kan itu adat istiadat begitu. Jadi memang tidak ada tertulis soal babi menjadi halal setelah tergenapinya hukum Taurat oleh Tuhan Yesus. Begitu Bang dari saya. Nah, soal yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Ya sepakat Bang, memang hukum Taurat itu tidak dihapus. Karena di Tuhan Yesus itu sendiri mengatakan ya, hukum yang pertama dan terutama itu sudah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Bang. Jadi memang hukum Taurat itu tidak dibatalkan, tidak boleh dibatalkan, begitu Bang. Demikian. Yes. Ada yang kurang Bang? Halo. Oke Bang Gideon, silakan ditanggapi Bang. Tadi Bang Juma kan bilang Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi. Ya itu betul Bang. Tidak ini ya kita baca karena memang tidak seorang pun mampu melakukan hukum Bang Gideon. Bang Gideon. Iya ya. Oke, lanjut. Oke, Boleh. Suara Anda kurang jelas sedikit tadi, putus-putus. Iya, tadi sempat lag. Kan dibilang Bang Jum, kan saya himbau ya kepada Kristen yang di bawah kalau mengirimkan permintaan undangan silakan. Iya. Semuanya tidak terkecuali ya. Halo. Oh, dan satu lagi ini Ya, ada nanti saya turun dulu. Saya bahas. Oke, silakan. Halo. Nanti saya menanggapi Iya. Juma dulu ya. Ini Bang Juma ya. Saya kasih dulu sedikit. Bang Juma tadi bilang kan Yesus datang ke dunia ini kan untuk bukan meniadakan hukum Taurat melainkan menggenapi. Padahal seperti kita ketahui, seperti yang dikatakan di Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dan Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi karena dianggap manusia itu tidak mampu melakukan hukum Taurat, maka Yesus menggenapinya dengan kematiannya di kayu salib. Begitu Bang Juma. Jadi tidak masalah. Yesus itu adalah merupakan penggenapan hukum Taurat. Saya boleh izin menanggapi nggak? Oke, silakan Mbak Mafrikata sebelum ke Bang Suma nanti. Ini sih sebenarnya kalau membaca di Matius 5:17 kan janganlah kamu menyangka bahwa aku datang. Di situ tulisannya aku datang. Berarti kan ini yang ngomong tulisannya berwarna merah, berarti yang ngomong adalah Yesus. Yesus bilang janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Tapi kenapa yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu batal karena kematian Yesus adalah Paulus, bukan Yesus itu sendiri. Kecuali kalau misalnya sebelumnya Yesus sudah berkata bahwa setelah
setelah saya mati gitu, setelah saya berkorban baru ini hukum Taurat bisa batal. Karena kalau dibaca konteksnya, ini saya liatin ininya. Nah, ini kan ada keterangan ini. Hukum Taurat batal. Sebentar. Waalaikumsalam. Maaf, ini kenapa hilang? Ini Selamat malam. Oke, selamat malam Bang Logika. Sebentar dulu ya, kita tunggu dari adik Mafrika. Siap. Sepertinya suaranya Billy ini. Ya Bang Billy, silakan. maaf, mungkin bisa dilanjut, ini hilang tadi datanya. Oke. Mungkin dari Bang Suma atau Bang Logika, Bang Billy, silakan. Ya, Saya baru dulu gabung, nanggapi. Bang. Saya baru Yang gabung, nanggapi Bang. yang tadi dulu. Ya, jadi gini. Kalau di dalam ajaran Islam ya, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna Taurah fiha hudaw wa nura. Jadi di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk dan ada cahaya. Sehingga barang siapa yang kemudian mengikuti apa yang ada di dalam Taurat, ya, maka dia akan mendapatkan sisi petunjuk dan juga cahaya tersebut. Tetapi yang terbalik kemudian ketika Yesus itu datang mengajarkan kepada Bani Israel bahwasanya Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Yohanes 17 nomor 14. Lalu kemudian Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada Aku telah Aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Lalu kemudian dikatakan di dalam pengajaran Yesus kemudian, seperti yang saya terangkan tadi, Yesus mengatakan barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Artinya teman-teman, Yesus ketika datang, dia mengajarkan apa yang diterima dari Tuhan untuk disampaikan kepada Bani Israel. Artinya semua firman, cakupan daripada porsi dia sebagai nabi utusan kepada Bani Israel itu Yesus sudah sampaikan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Artinya Yesus telah memberikan firman, sehingga ketika ada ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus yang muncul belakangan, itu perlu dipertanyakan tuh. Seperti ketika saudara membawa Galatia, saudara membawa Efesus, saudara membawa Roma, dan seterusnya. Itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, Aku telah memberikan firman-Mu. Bahkan dikatakan dalam ayat 8-nya di Yohanes 17, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah Aku sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman. Karena semua firman yang dikhususkan untuk Yesus telah Yesus sampaikan sebelum naik ke surga, sebelum naik langit. Jadi kalau ada pemberitaan kemudian dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Itu adalah suatu pernyataan yang perlu kita kaji. Ini asalnya dari mana penyampaian ini? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu selama dia hidup. Dia nggak pernah mengajarkan
nanti ketika aku mati, maka aku akan membatalkan segala hukum Tuhan beserta ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi kok tiba-tiba sekonyong-konyong ada oknum yang datang yang kemudian mengatakan dengan matinya dia, maka hukum Taurat dibatalkan. Sementara kalau sahabat jeli di dalam Wahyu 3 nomor 9, ini penglihatan seorang penulis yang kemudian sahabat-sahabat Kristen katakan itu adalah rasul. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka sebagai orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Jadi di ayat ini, Wahyu 3 nomor 9, ada jemaat iblis yang mengatasnamakan orang Yahudi. Mereka adalah pendusta. Makanya Yesus mengatakan ketika dia datang kepada murid-muridnya, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi. Siapa yang mengaku sebagai ahli Taurat yang tidak bercacat sedikit pun, padahal dia sudah mengaku menganiaya, membunuh murid-murid Tuhan. Tapi dia mengaku saya tidak bercacat. Coba, siapa dia itu? Siapa yang mengaku sebagai orang Farisi? Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar seperti domba. Artinya, ada oknum-oknum yang kemudian datang mengatasnamakan pengikut Yesus, mengatasnamakan Bani Israel, tapi sebenarnya mereka itu adalah penyusup. Nah, ini ending terakhir dari saya. Di dalam kitab saudara, Matius 13 nomor 50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Matius 13 nomor 50, yang dicampakkan ke dalam api neraka itu adalah orang jahat. Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 21, nomor 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak tanda-tanda demi namamu juga. Kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan, menurut Matius 13 nomor 50, semuanya akan diusir masuk ke dalam dapur api neraka. Ini yang perlu diwaspadai. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, siapa yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan dengan nama Yesus. Waspadalah, waspadalah. Silakan. Tes. Saya dulu. Bang Juma bisa kah? Saya bisa bertanya kah? Silakan Bang. Nah, ini kan dari penjelasan Bang Juma kan bisa kita tangkap bahwasanya Kristen sendirilah yang tidak melakukan hukum Taurat tersebut, itu termasuk sunat ya. Jadi kalau mau saya tanya, apakah Bang Juma sendiri mampu melakukan seluruh hukum Taurat itu sehingga hukum Taurat itu nanti akan membawa Bang Juma masuk surga? Saya tanya, jawab ya atau tidak. Apakah Bang Juma mampu melakukan hukum Taurat semuanya secara perfect? Jadi gini. Di dalam kitabnya orang Yahudi ya, sebelum saya masuk ke situ ya, di dalam Ulangan 30 nomor 11 Bang ya. Di situ terang sekali diterangkan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula di luar kemampuanmu. Ulangan 30 nomor 11. Pertanyaan saya kepada saudara, kira-kira sebelum saya jawab ya, kira-kira hukum Taurat yang paling berat untuk dilaksanakan yang mana itu Bang? Nggak, gini aja, kalau kita memperhatikan sejarah bangsa Israel sampai kedatangan Yesus pun mereka tidak mempercayai firman Tuhan. Mereka tidak akan mampu melakukan hukum Taurat itu sendiri, ya, nggak pernah mampu. Makanya dibilang memang nggak akan ada dibenarkan karena bisa melakukan hukum Taurat. Oke, baik. Sekarang oknum yang tidak mampu atau memang hukumnya yang berat? Oknumnya tidak mampu hukum. Oknumnya pun ya karena memang manusia kan tidak sempurna. Ya, jadi hukumnya begini Bang.
Ketika saya ditanya, Bang Suma, apakah kemudian kamu mampu melakukan hukum Taurat? Saya katakan, kesanggupan saya melakukan untaian hukum Taurat itu, saya katakan saya sanggup. Masalahnya sekarang, tunggu sabar. Masalahnya sekarang adalah, apakah saya mampu istiqomah untuk menjalankan itu? Itu dulu permasalahannya. Kenapa? Kenapa saya tidak bisa meyakini diri saya bahwa saya akan istiqomah? Karena iblis akan datang dari arah manapun untuk mengajak saya meninggalkan hukum itu. Nah, Ya, lalu makanya dibilang nggak mampu. Ya, oke. Saya paham. Jadi bagaimana solusinya? Ketika saya menjalankan hukum Taurat, tapi saya melanggar, apa solusinya? Allah mengatakan apa? Bertaubat. Yesus mengatakan apa? Bertaubat. Lalu apa? Tebus dosamu dengan korban bakaran. Dengan apa? Hewan. Selesai permasalahan? Yes. Apa masalahnya? Kenapa harus ada manusia yang mati di atas tiang salib sebagai tumbal? Tuhan berkata saya tidak saya tidak membutuhkan korban bakaran lagi. Ada itu di perjanjian lama tapi saya lupa ayatnya. Di mana tuh tertulis? Coba. Cuman saya bisa Google saya ini. Sementara Yesus, Bang, kalau Anda mengatakan di perjanjian lama, tentu ada konteks yang harus dibahas di sana. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, orang yang sesamanya pun diperintahkan Yesus untuk melakukan persembahan seperti persembahan yang dilakukan oleh Musa. Artinya, masa Yesus pun, Yesus masih mengarahkan manusia melakukan pengorbanan dengan korban hewan. Matius 8 nomor 4. Ini Tuhan yang mengatakan Ulangan 30. Ya, silakan. Inilah di Mazmur 51 ayat 16. Sekiranya aku mempersembahkan kurban bakaran, engkau tidak berkenan. Terus? Yaitu Ini sama di 1 Samuel 5. Ntar dulu. Yaitu Bang yang di Mazmur 51 ayat 16. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Nah itu Bang, makanya Bang bilang tadi, kalau berdosa, silakan disediakan korban bakaran. Nah, Tuhan tidak berkenan lagi dengan korban bakaran tersebut, makanya diganti dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saya paham karena itu adalah iman saudara. Tapi ketika saudara membaca Mazmur 51 ini, ya, ini bukan pernyataan Tuhan. Ini adalah nyanyian, biduan atau mazmur dari Daud. Sama seperti kemudian ketika kita berbicara mengenai Kidung Agung. Ini pengharapan. Tetapi kemudian Tuhan itu, kalau Anda mengatakan dia tidak butuh korban, itu betul. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Daud pun ketika melakukan kesalahan, rupa-rupanya Daud itu bisa menghapuskan dosanya tanpa harus melakukan pengorbanan hewan. Artinya, kalau Tuhan tidak minta pengorbanan hewan, apatah lagi pengorbanan manusia, apalagi Tuhan. Ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Ketika dikatakan di dalam 2 Samuel 12 nomor 13, dosa Daud dihapus dengan taubat saja, bukan lagi dengan hewan. Nah, kalau Anda melihat di dalam Amsal 10 nomor 2, Amsal 11 nomor 4, di dalam versi Ibraninya, ternyata dosa itu bisa dihapuskan dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak. Sama seperti di Islam. Ketika ada orang memiliki kesalahan, kesalahannya itu bisa terhapuskan dengan dia berinfak, dengan dia bersedekah dengan ikhlas karena Allah. Sama. Jadi, sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau Anda menyatakan Mazmur 51, Tuhan tidak mengharapkan lagi korban bakaran, apatah lagi korban dari manusia. Dan itu memang tidak pernah diajarkan baik oleh Yesus maupun para nabi. Nah, Cuman ada satu hal yang perlu saudara saya pahami. Bagi Anda semua saudara-saudaraku Kristen, meyakini Yesus sebagai korban penebus dosa, itu memang adalah sertifikat bagi keselamatan kalian. Tapi masalahnya sekarang adalah, apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Justru kalau kita melihat di dalam kitab saudara,
diterangkan dengan jelas begini. Guru yang baik, Yesus guruku yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini ending loh. Ini ending. Hidup kekal. Nggak ada lagi hidup di luar itu. Bang Juma, coba ini ada aku dari Yesaya 43 ayat 43 ayat 14. Gimana? Di kitab Yesaya ya. Ini di kitab Yesaya ini kitab ini perjanjian lama ya. Ya, Yesaya 45. Bahwasanya Bang Juma bilang tadi bahwasanya Tuhan tidak membutuhkan korban bakaran lagi, melainkan Dia sendiri yang akan menjadi penebus ya. Di Yesaya 43:14, beginilah firman Tuhan penebusmu, ya kan? Yang Maha Kudus Allah Israel, oleh karena kamu aku menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Ayat 44 ayat 6 lagi. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel. Jadi sesuai nih Bang dengan kedatangan Yesus sama dengan Yohanes 16 ayat 3, itu karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini sesuai nih Bang Juma. Oke, baik. Baik. Boleh saya sikapi sedikit? Iya, silakan Bang. Oke. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang harus dipercaya di sini, saudaraku? Yesus. Apakah Yesus yang harus percaya? Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kan jelas gitu ayatnya. Ya. Betul ya? Iya betul. Betul ya? Iya betul. Oke. Nah, berarti yang harus dipercaya di sini siapa? Yesus? Yesus ya? Percaya kepada Tuhan. Tidak. Kan Tuhan sendiri, Tuhan Bapa itu yang mengatakan, barang siapa yang percaya kepada anakku Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti kita harus percaya kepada siapa nih? Yesus, bagus. Nah, apa perkataan Yesus kemudian? Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 12 nomor 14. Atau kebalik ya? Coba dicek. Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 nomor 12. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, ya, itu yang Yesus katakan, maka dia pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Anda mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus memberikan syarat, kisi-kisi, tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus menurut Yesus adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga Yesus lakukan. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira pekerjaan Yesus ada nggak di antaranya ke gereja? Tempat perkumpulan orang-orang yang tidak bersunat. Ada nggak, Bang? Dari mana sumbernya Yesus menyuruh umatnya untuk melakukan pekerjaannya? Pekerjaan Yesus itu mana bisa kita tiru? Dia itu 100% manusia, 100% Allah. Tidak berarti pernyataan tersebut, tidak bisa dibenarkan itu. Berarti ini Yohanes 14 nomor 12 mau dihilangkan. Berapa tadi? Berapa? Yohanes 14 nomor 12. Yohanes 14 ayat 12. Tadi ketika saya mengatakan Yohanes 12 nomor 14, teman-teman harusnya sangga. Salah, gitu loh. Karena yang benar itu adalah Yohanes 14 nomor 12. Tapi teman-teman tidak sangga, artinya selama ini yang Anda lakukan hanya doktrin dan dogma saja. Anda tidak mendalami Bible itu sendiri. Silakan Anda baca di situ. Aku berkata, Yesus yang berkata, bukan Suma. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
Nah sekarang Anda menjadi Kristen, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, berkumpul di gedung yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang tidak bersunat. Di dalam Anda beribadah menurut saudara, duduk, tidak sujud, tidak ruku, kemudian diiringi dengan musik-musik yang lengkap, lalu kemudian menyembah kepada 3 pribadi, bahkan tidak jarang di antara kalian di rumah ibadah kalian itu ada patung. Apakah pekerjaan itu pernah dilakukan oleh Yesus? Bapak Oh, Juma, Yesus. Iya, silakan. Bapak Juma, Silakan. orang yang sunat itu mati binasa. Oh gitu. Orang yang sunat itu mati binasa setelah gini aja. setelah Yesus loh, setelah Yesus. Baik itu Israel maupun bangsa Israel, seluruh bangsa Israel mati binasa. Makanya kami Kalau yang tidak bersunat tidak mati. tidak bersunat tidak mati, hidup kekal karena kita sudah disunat hati oleh Ini Kristus. Bang Juma. Oh nggak bisa. Masalah Anda siapa? salah, Anda salah. Anda salah. Tolong Itu- dibaca Mapri. Yesaya 9 ayat 25. Mapri ya. Boleh. Tolong dibaca. Boleh. Mati Ya, binasa. sekian. Yesaya 9 ayat 25. Mati binasa. Ya, jadi mereka mati binasa. Terus kalian tidak mati binasa gitu. Saya 9 Hidup kekal. Oh, Hidup kekal. Bagus. Yesaya 9 ayat 25. Yeremia ya. Sorry. Yeremia atau ya saya? Yeremia, kalau Yesaya itu tidak terkait 9 berarti. itunya. 9 ayat 25. Oke. Nih, Baca. Yeremia 9:25, lihat waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit hatannya. Nah, itu akan datang artinya Yesus datang itu. Jadi Ulangan 10 ayat 16. Jadi yang terpenting di sini sunat hati. Ulangan 10 ayat 16. Tolong dibacakan, Mapri. Saya ini agak ekstrim sekali. Ulangan 10 ayat 16. nih. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Syukur. Ini Paulus meneruskan apa yang dikatakan Nabi Musa. Sunat hati adalah dari Kristus yang sudah mati untuk kita. Begitu. Saya keluar dulu. Oke. Jadi saya luruskan ya, teman-teman. Ya, saya luruskan berdasarkan data, bukan asumsi, bukan iman, tapi data di luar daripada iman saya. Yang dikatakan sunat hati itu adalah tundukkan hati kepada perintah, ketetapan, dan aturan Tuhan. Itu yang dikatakan sunat hati. Menghilangkan kesombongan, menghilangkan kecongkakan. Nah sekarang teman-teman Kristen, Anda berdiri dalam sebuah konsep keyakinan di mana tidak ada lagi perintah Tuhan. Bahkan perintah Tuhannya itu dianggap sebagai sampah. 1. Dianggap sebagai sengat maut. 2. Oke? Dianggap sebagai wadah untuk kemudian menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Jadi kalau Anda berbicara mengenai sunat hati, sama sekali nggak ada di dalam Kristen sunat hati itu. Ulangan 30 nomor 6, saya kasih data. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga, apa sebabnya? Kalau orang sudah sunat hati, apa sebabnya? Engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Yeremia 4 nomor 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan. Jauhkan kulit hatan hatimu, hai orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatan jahat. Ya, jadi yang dikatakan sunat hati itu adalah mentaati perintah Tuhan, bukan kemudian melanggar perintah Tuhan. Sunat hati itu adalah menundukkan diri. Roma 2 nomor 25 bahkan mengatakan itu.
sunat memang ada gunanya jikalau engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jikalau engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Itu penekanan oleh Paulus. Artinya ketika sunat itu dilakukan, sunat hati, maka orang-orang itu akan mentaati perintah Tuhan. Ulangan 10 nomor 16. Sebab itu sunatlah hatimu, dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Jadi kalau orang sunat hati, artinya tunduk kepada perintah Tuhannya. Bukan justru mengatakan bahwa perintah Tuhan itu adalah sengat maut. Perintah Tuhan itu adalah sampah. Kalau Anda meninggalkan perintah-perintah Tuhan, itu tidak sunat hati gitu loh. Coba Anda lihat dalam Kejadian 17 nomor 7, nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia telah membatalkan hukum-hukumku. Dia telah melawan perintahku. Maka lenyapkanlah dia dari sebangsanya. Diperintahkan untuk dilenyapkan. Lalu kemudian ketika Anda tidak bersunat, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Jadi nggak boleh. Orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Ini dalil, Bung. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke tempat kudus. Karena tempat kudusnya Tuhan itu harus bersih, jasmani dan rohani. Makanya orang-orang Yahudi ketika mereka masuk ke dalam bait Allah, mereka mandi, mereka membasuh tangan, mereka membasuh muka, mereka membasuh kaki, mereka melepaskan alas kaki, baru kemudian mereka masuk ke dalam bait suci. Berbeda dengan tempat Anda. Lebih hormat rumah Anda daripada tempat Anda menyembah Tuhan Anda. Kalau di rumah Anda masuk, Anda lepas sendal. Tapi ketika Anda masuk ke dalam tempat ibadah Tuhan, ibadah penyembahan kepada Tuhan, Anda selonong boy masuk, pakai sendal, pakai sepatu. Anda lebih menghargai rumah Anda daripada rumah Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh kitabnya orang Yahudi. Yehezkiel 44 nomor 9. Tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel. Tidak bisa. Gak boleh kemudian orang asing itu masuk ke dalam tempat sucinya Tuhan tanpa bersunat. Itu satu. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu telah membatalkan, nggak bisa. Makanya Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus sendiri mengatakan dalam kitabnya Anda, Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sayang sekali firman yang diterima Yesus itu sudah ditiadakan. Yang ada sekarang itu adalah firman-Nya Paulus. Ya kan? Udah. Anda, oke silakan. Oke, silakan. Saya himbau kepada Bapak Logika ya. Logika baru datang, belum nanggapi. Nanti ujungnya nanti ke Pak Bukit. Saya agnostik, Silakan, Bang. Saya agnostik, Bang. Iya. Beliau agnostik. Oh, agnostik. Mohon maaf, Anda tidak bisa itu ya. Tidak bisa. Mau nanya sih. Saya lagi belajar tentang agama Islam dan agama Kristen. Terus Silakan. Nah, kemarin saya riset di Bible. Boleh saya bacakan suratnya? Boleh. Silakan. boleh. Mumpung Mbak Mafri Gata bisa nyalakan kameranya. Boleh. Ini tinggalkan saya di sini, Bang. Coba Mbak Mafri buka Wahyu 19:10. Wahyu 16:10 ya? 19:10. 19:10. Iya. 19:10. Oke, silakan kepada itu ya, saudara kami umat Kristen yang ada di bawah, silakan naik ya. Nah, di Saya situ menyediakan bangku kosong ya. maka
Maka terjatuhlah aku di depan kakinya untuk menyembah Nah, dia. stop. Mbak Mafri buka di scroll ke sebelah di tahun 1985. 1985. Iya, 1985. Ini Nah, 19. tadi kan nggak ada kata malaikat. Di tahun 1985 ini kok ada kata malaikat? Tersungkur di depan malaikat. Iya kan, Di- tadi nggak ada kata malaikat kan di situ? Depan kakinya. Iya. Itu dihapus kah? Atau ditambahkan sendiri atau gimana? Ada yang bisa jawab yang beragama Nasrani? Yang mana itu, Pak? Bible tahun 1985 di situ ada kata malaikat, sedangkan di tahun 2000 Heeh. di tahun 2000 itu sudah tidak ada kata malaikat. Siapa Iya, yang maaf Pak ya Pak. Saya Siap. tidak saya ya saya Siapa yang tidak punya otoritas? membahas soal kitab-kitab. Saya tidak membahas soal Alkitab selain terjemahan baru, Pak. Mungkin ada yang di bawah yang bisa jelaskan soal itu. Mungkin sudah direvisi, Pak. Jadi yang terbaru ini. Ya, iya. Pertanyaan saya gini, Ya kan ya kita masalah. maklumin lah, Pak. Harusnya pertanyaan itu untuk LAI, Pak, itu, Pak. ya, pertanyaan siapa yang punya otoritas dan menambahkan kata malaikat di Bible tahun 1905 itu? Iya. Kalau itu saya tidak bisa menjawab, Pak. Nggak bisa jawab ya. Diklik. Kalau di Al-Quran ada versi, banyak versi kah seperti Bible? Di sini. Siapa yang Muslim? Gimana? Kalau di Al-Quran Gimana? adakah versi-versi seperti umat Nasrani itu? Bible tahun Versi 1985. terjemahan maksudnya, Pak. Iya, Kalau versi betul. terjemahan Ya, banyak. Ya, kalau Kalau gini, versi Pak. Qurannya enggak ada. kalau terjemahan sama betul. semua. Nggak ada, Terjemahan Pak. itu Versi Quran terjemahan dari dulu ada. sampai sekarang tidak ada Kalau- perubahan, Pak. Nah, kalau Ya, Anda gitu. bilang Al-Quran Ya, kecuali ada perubahan, terjemahan. Anda sangat bohong ya, Pak. eh, Berarti di Bible biasa tahun terjemahannya itu 1985 ada itu gimana itu di ada tahun 1985? revisian di terjemahan biasa. Itu kembalikan aja, Pak, Tapi ke kalau kitab di aslinya original Bible teks Al-Quran sendiri. itu nggak ada. Ya, betul. Jadi gini teman-teman, Al-Quran- boleh saya tambahkan sedikit ya? Ya. Boleh. Jadi kalau kita boleh. berbicara mengenai versi Bible 1974, 2018, 1954, Iya. 1985, 2014, 2008 dan seterusnya. Sebenarnya memang di original teksnya itu tidak ada kata malaikat, Bang. Nah, di situ saya Nggak ada kata cari-cari di Nah, situ nggak ada. karena di situ yang ada hanya proskeneo. Proskeneo itu artinya menyembah, memuja, berlutut, membungkukkan diri atau jatuh menghormat di hadapan orang lain. Berarti Tidak di ada tahun malaikat memang di situ. di Bible tahun 1985 itu udah dihapus, Bang. Ada malaikat. Logikanya Ada udah dihapus. Bang. Ada malaikat di situ. Jadi yang ada kata malaikat terjemahan 2018 juga ada, 1985 juga ada. Tapi selain itu tidak ada kata malaikat. Kecuali 2014 ada dan 1974 yang dijadikan sebagai terjemahan baru kemudian itu nggak ada kata malaikat lagi di sana. Kalau di Al-Quran gimana itu di Al-Quran, Pak? Kalau di Al-Quran itu biasanya kalau berbicara mengenai terjemahan itu biasanya ada di dalam kurung untuk menjelaskan, bukan menerjemahkan kata dari original teks, tapi hanya menjelaskan makna daripada kandungan original teks. Contoh, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitabu di situ biasanya diterjemahannya dimasukkan kata Al-Qur'an. Kenapa? Karena Alkitab itu nama lainnya daripada Al-Qur'an itu adalah Alkitab. Nama lain daripada Al-Qur'an itu adalah Alkitab. Seperti itu. Tapi kalau merubah original teks itu nggak bisa. Sedunia akan bergemuruh ketika Al-Qur'an itu ada yang rubah. Satu kata saja. Jadi Bahasa aslinya sama, Pak. Jadi di mana-mana semua sama betul, bunyinya. sama. Kalau terjemahan masih bisa berbeda-beda. Misalkan terjemahan versi siapa? Departemen Agama.
terjemahan versi ini bisa beda terjemahannya, tapi bahasa aslinya tidak akan berubah, akan tetap selamanya, begitu Pak. Kalau menurut orang Islam itu pendapatnya gimana? Itu dirubah tuh gimana tahun 1985 itu? Menurut orang Islam itu. Menurut kalian? Jelas ini perubahan ini Bang. Ini perubahan. Kenapa? Karena teman-teman Kristen itu kehilangan induk. Teman-teman Kristen itu tidak ada panduan untuk mengatasnamakan ini yang keliru, ini yang benar. Karena tidak ada rujukannya. Nggak ada rujukannya mereka. Makanya teman-teman kita tadi seperti Abang bilang tadi harus sesuai. Harus. Itu pun kalau sesuai dengan original teksnya, sekali lagi saya katakan, sekalipun masih sesuai dengan original teksnya, sangat disayangkan perjanjian baru itu tidak bersanad dari Yesus. Jadi Yesus kemudian tidak melontarkan sebuah perkataan di mana perkataannya itu kemudian dituliskan dan dijadikan sebuah kitab. Itu dia. Seperti Lukas 1 misalnya, di pembukaan kitab Lukas 1. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untukmu. Apakah ini perkataan yang pernah terlontar dari mulut Yesus? Meskipun perkataan itu bahasa Yunani? Saya jawab, tidak pernah sama sekali. Kalau tidak pernah sama sekali, berarti Lukas menuliskan sesuatu yang bukan berasal dari firman Tuhan. Karena Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Tapi ternyata, firman yang disampaikan oleh Yesus itu berbeda dengan apa yang ditorehkan oleh kitabnya Lukas. Contoh, Yohanes 17 nomor 14, sedikit lagi. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Berarti ada oknum yang menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan, yang Yesus terima dari Tuhan, kemudian Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, mereka ini siapa? Wallahu alam. Logika itu yang saya pakai, Pak. Logikanya itu saya pakai. Oke, silakan. Padahal masih banyak lagi, Pak. Iya. Satu ayat 1 kan dikatakan bahwa itu berdasar dari firman, dari saksi mata dan pelayan firman. Yang jadi masalah, ini tulisan Lukas itu diserahkan kepada seseorang namanya Theophilus, Pak. Dan Lukas sendiri mengaku bahwa dia mengumpulkan firman dari saksi mata dan pelayan firman. Yang menjadi masalah, siapa saksi mata, siapa pelayan firman di situ nggak jelas, Pak. Jadi dia itu mengumpulkan, lalu menjadikan jadi satu buku, menjadi Injil Lukas, lalu diserahkan kepada orang yang bernama Theophilus. Lah, apakah firman Tuhan itu seperti ini cara kerjanya? Kalau menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya, yang dikatakan firman Tuhan itu adalah yang Yesus uraikan di dalam penyampaiannya yang ditorehkan oleh penulis Yohanes. Yohanes menuliskan bahwa Yesus itu menerima firman. Tapi yang dituliskan Yohanes itu sendiri bukan firman itu yang Yesus terima itu. Contoh misalnya, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ini kan pernyataan Yesus nih. Kalau di dalam Islam ini sabda. Ini hadits. Jadi Yesus ini yang Yohanes 17:14 ini hadits. Kedudukan daripada pernyataan Yohanes 17:14 ini apakah sahih, apakah maudhu atau dhaif, itu nanti diuji dari mana penulis kitab Yohanes ini menerima pemberitaan ini. Nah, tapi kalau dikatakan ini adalah firman, bukan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Berarti ada firman yang Yesus kemudian terima dari Tuhan, yang kemudian Yesus berikan kepada muridnya. Tidak mungkin kemudian firman Tuhan datang kepada dia, bunyi daripada firman itu adalah aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Nggak mungkin. Justru karena Yesus menerima firman sehingga dia bersabda, dia berkata kepada Tuhannya, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Makanya di dalam data nomor 8-nya 17:8 itu, segala firman yang Engkau sampaikan kepada aku. Berarti cakupannya adalah Yesus menerima firman dari Tuhan. Telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti segala firman yang Yesus terima, telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Dan mereka telah menerimanya. Tuh, mereka telah menerimanya. Jadi segala tulisan yang dituliskan kemudian setelah Yesus terangkat ke langit,
Itu saya azan ya. Saya himbau kepada semuanya aja untuk 2 menit ya untuk rehat ya. Silakan matikan mikrofon masing-masing. oke, kasih. Siap, sudah. Oke, Bang, cek. Ya, cek. Halo Bang, ada yang tadi bisa Mungkin jawab yang gini, orang Kristen? Oke, Bang silakan. Zuma, mungkin gini, kita tanya dulu Pak Logika. Pak Logika ini kan agnostik ya Pak, betul ya Pak? Bang, iya Bang. Nah, agnostik kan artinya kan percaya Tuhan, tapi nggak percaya dengan agama, kan begitu ya Pak ya? Bapak percaya Tuhan saya itu masih ada, ya. Sebelumnya Iya. Bapak beragama apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Tadi Bang Suma Saya diselesaikan dulu, Pak. sebenarnya nggak enak sama orang tua saya. Saya di luar dari Islam dan Kristen. Pokoknya gitu. Oke, ya. Saya lagi mencari, saya lagi meyakinkan orang tua saya secara logika gitu tentang dua agama ini. Ya tadi Bang Suma belum selesai itu. Ya, silakan dilanjutkan Bang Zuma. Yang aneh tadi lanjut. Pak. Oke. Aku telah Ya. memberikan firman itu. Ya, baik. Jadi Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Berarti Yesus posisinya di sini adalah penerima dan penyampai firman. Makanya dia disebut sebagai rasul. Ya, utusan nabi. Ya, utusan. Dia adalah nabi. Nah, yang menjadi permasalahan kemudian adalah yang kau sampaikan kepadaku itu telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Sedangkan kalau di situ ya. Dan sedangkan kalau kita melihat daripada sabar. Jadi di sini poinnya ada 3 poinnya ya. Yesus menerima firman. Kedua, Yesus menyampaikan firman. Ketiga, pengikutnya telah menerima firman. Sedangkan kalau kita melihat dari tulisan yang ada di dalam kitab kanonik, 4 kitab kanonik ini, itu dihasilkan dari sesuatu yang bukan telah disampaikan oleh Yesus. Contoh, termasuk kitab Yohanes. Termasuk kitab Yohanes ini itu bukan kitab yang diwahyukan kepada Yesus, lalu kemudian Yesus menyampaikan firman tersebut, lalu ada oknum-oknum kemudian yang menuliskan. Bukan. Mari kita buktikan. Masih azan rupanya. Masih azan Bang. Pak, sabar.
Oke. Saya belum dapat tadi jawabannya dari orang yang beragama Nasrani. Iya, silakan. Gimana pendapat Anda, Pak? Bapak Raka beragama Nasrani atau Muslim? Maksudnya ini tadi Bang Suma diselesaikan dulu. Maksudnya bagaimana? Oh, ya lanjut. Tadi kitab kanonik, terus bagaimana Bang? Ya, 1 menit ya. Bang Suma, silakan Bang. Oke, baik. Jadi saya katakan, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Telah menerimanya. Artinya, ketika Yesus belum terangkat ke langit, murid-muridnya sudah dibekali oleh firman yang Yesus terima dari Tuhannya dan Yesus berikan kepada mereka. Bukan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Nah, kitab kanonik adalah sebuah kitab yang dituliskan dari orang kedua, bahkan orang ketiga, bahkan orang yang tidak dikenal dari sisi Yesus. Contoh nih, di dalam Yohanes 21 kita lihat di data nomor 24 sampai 25. Jadi penulis kitab Yohanes menuliskan begini. Dialah murid. Nah, kan? Jadi penulis kitab Yohanes mengatakan dialah murid. Berarti yang menulis kitab Yohanes ini bukan Yohanes anak Zebedeus, bukan murid Yesus. Karena kenapa? Penulis Yohanes justru menunjuk kepada oknum lain. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berarti ada oknum sebagai murid yang memberikan kesaksian yang dituliskan oleh penulis yang kitabnya kemudian disebut dengan kitab Yohanes. Saya perdalam. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dikatakan benar, masih kesaksiannya itu benar. Lalu kemudian dikatakan masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini bukti akurat. Kalau Anda melihat dengan seksama, ya, data-data di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25 itu membuktikan bahwa penulis kitab kanonik, dalam hal ini buku Yohanes, itu bukan tulisan murid Yesus. Silakan. Oke, begini Pak, Bang. Jadi masalah kepercayaan itu kan kita tidak bisa paksakan. Misalnya saya mempercayai kitab terjemahan baru. Nah, masalah siapa yang menulis dahulu kala itu saya tidak mau tahu. Yang penting ajaran dari perjanjian lama, perjanjian baru seperti itu di kitab Yohanes seperti itu, saya percayai dan saya imani itu sudah memang ada kesaksiannya bahwa yang mau ditulis itu sudah benar, begitu Bang. Terus saya masalah hukum Taurat ya Bang. Tadi Abang ada bilang ajaran nanti jika aku mati membatalkan hukum Taurat, itu di mana ya Bang? Ya, justru itu yang saya tanyakan tadi. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kan tadi kita urai itu. Nomor Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 17 nomor 14. Di situ sangat jelas, dan aku telah menyampaikan firman-Mu kepada mereka dan mereka telah percaya dan mereka telah menerima. Artinya kalau ada pengajaran Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapuskan hukum-hukum Tuhan dalam Taurat, maka sudah jelas sebelum Yesus terangkat ke langit, catatan-catatan itu sudah ada. Tapi munculnya di mana? Galatia, Roma, Efesus. Seperti apa ya Bang bahasanya di Galatia itu? Memang kita harus tidak berguna bagimu Yesus jika kamu masih mengikuti hukum Taurat. Galatia 3 pasal 3 ayat 13. Efesus 2 aja, Efesus 2 aja Bang. Dibacakan Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Iya. Efesus 2 nomor 15 coba. 15. Ada yang bisa bantu? Ya, hukum agama Yahudi dengan perintah-perintah dan peraturan-peraturannya sudah dihapuskan oleh Kristus.
supaya dua bangsa itu menjadi satu bangsa manusia baru yang bersatu dengan Dia. Jelas ya? Ini yang ngomong Efesus ini yang nulis kan Paulus, termasuk surat Paulus. Berarti yang ngomong Paulus, Bang. Gitu. Oke, saya ingin minta baca ulang tadi kurang jelas, tapi tidak apa-apa. Jadi begini, Bang. Oke, saya bacakan ya. Oke. Efesus pasal 2 ayat 15. Hukum agama Yahudi dengan perintah-perintah dan peraturan-peraturannya sudah dihapuskan oleh Kristus, supaya dua bangsa itu menjadi satu bangsa, manusia baru yang bersatu dengan Dia. Dua bangsa ini bangsa Yahudi dan Yunani ya. Jadi dia mengatakan dua bangsa menjadi satu. Gitu. Hukum agama Yahudi telah dihapus ya. Iya, ini yang ngomong orang lain, Bang, bukan Yesus. Terjemahan Yesus barunya, sendiri kan Bang. bilang, kan. Coba terjemahan baru. Sebentar saya imbaukan kepada teman saya Bang Hadi di bawah ya untuk menunggu sebentar karena ini ada 3 muslim, sudah ada 3 muslim di sini ya. Jadi mungkin atau Mafrigata beristirahat, saya silakan, atau Bang Raka Kazuki atau ini siapa Bang Raka ya. Saya masih mau nanya sih ke umat Nasrani. Iya, Bang Logika nanti diganti ya kalau sudah selesai pertanyaannya, karena mungkin ada umat Kristiani yang di bawah ini yang pandai, silakan naik ya. Saya sarankan kepada umat Kristiani yang di bawah, saudaraku yang pandai, silakan naik. Ya. Oke, silakan. Ini terjemahan baru ITL ya, Bang, saya baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia itu, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu, Bang. Yang terjemahan baru ITL. Itu saya baca. Nah, coba. Kan? Coba Anda tanggapin tuh, Saudara Nenggolan. Kok bisa? Saya juga baru tahu itu soal itu. Artinya memang kita harus kaji ya. Karena memang kan Tuhan Yesus itu tidak menghapus hukum Taurat kan, bahkan menggenapinya. Jadi betul. Saya sepakat ini bahwa ayat ini harus dipertanyakan begitu. Ya, tapi meskipun demikian, mohon maaf, Abang sendiri sunat enggak, Bang Nainggolan? Abang sunat enggak? Saya sunat. Mohon maaf. Abang sunatnya karena apa? Karena iman atau karena kesehatan? Awalnya karena kesehatan. Awalnya karena kesehatan. Kalau abang karena iman, maka abang kata Paulus ya tidak berguna sunat. Yang penting itu menaati hukum Tuhan. Paulus berkata begitu. Jadi tidak berguna bagimu Kristus jika kamu masih disunat, Bang. Jadi yang benar ini yang mana? Kamu ikut Yesus atau ikut Paulus? Saya intinya ikut ajaran Yesus bahwa Taurat itu digenapi, bukan untuk dibatalkan. Begitu, Pak. Jelas seperti itu. Saya ikut Injil, Pak. Jadi memang ajaran-ajaran Farisi dan Saduki juga kan mengembangkan hukum Taurat itu salah-salah, Pak. Jadi saya sendiri mengikuti Injil. Saya tidak terlalu fokus ke dari Paulus, dari siapapun. Kalau itu mengajarkan. Abang Advent enggak, Bang? Saya Kristen, GBI. Protestan. GBI, Pantekosta. GBI, ya. Oh, Pantekosta ya. Silakan Bang Suma, silakan. Terus silakan. Masalah sepatu di gereja, masalah ada musik-musik itu tadi ya. Masalah-masalah sepatu ke gereja itu begini, Bang Suma. Sepengetahuan saya itu kan Tuhan itu melihat hati. Memang benar, memang saya sepakat dengan Bang Suma, kita harus menjaga kekudusan Tuhan kan. Saya juga memang. Tetapi ada dalilnya, Bang Nainggolan. Lepaskanlah tali kasutmu ketika kamu memasuki baitku yang kudus. Kisah Para Rasul 7 ayat 33 bunyi begitu. Tanggalkanlah tali kasutmu. Lah berarti kan kalau memasuki rumah ibadah harus lepas sandal sepatu, Bang. Ini Alkitab yang ngomong. Iya, silakan Bang Suma. Saya sepakat kalau ajaran dari Kisah Para Rasul seperti itu. Saya sepakat bahwa memang saya juga pernah berpikir bahwa saya tidak ingin pakai sepatu atau sandal ke gereja begitu. Jadi memang kita ini hanya mengikuti saja apa yang dibiasakan di gereja itu, ya membebaskan kita memakai sepatu itu tidak masalah. Artinya saya itu
nanti waktu saya tidak melepas sepatu di luar, nanti saya terlalu dianggap macam sok suci kayak begitu. Jadi saya menjaga itu. Jadi memang Tuhan itu kan melihat hati begitu. Kembali lagi ke situ. Oke, sebelum kita kembali ke saudara kita Bang Logika, ada satu ayat, satu dalil yang mungkin bisa Anda renungkan, saudaraku Ronald Nenggolan, di dalam Matius 23 nomor 15. Itu mungkin Anda bisa renungkan ke depannya seperti apa ya, karena itu sangat-sangat riskan kemudian ketika tidak dipahami secara mendetail. Matius 23 nomor 15, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertaubat kamu menjadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yang Anda harus renungkan di sini adalah agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi, ahli kitab, dan orang-orang Farisi, di mana orang non-Yahudi berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Itu yang perlu Anda renungkan, karena kenapa setelah orang non-Yahudi, Romawi, dan Yunani menjadi pengikut ahli Taurat ini, mereka masuk ke dalam golongan itu menjadi orang neraka, 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Agama mana yang kemudian mengajarkan hal-hal yang sangat-sangat tidak masuk akal gitu ya. Tuhan datang, mati, bangkit dan seterusnya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya yang Anda harus renungkan, agama apa yang dibentuk oleh ahli Taurat? Apakah Islam, apakah Hindu, apakah Buddha atau Kristen? Itu dari saya. Silakan sahabat Logika, dilanjutkan dengan Bang Handi. Tuh tadi Bang Handi, pertanyaan saya tentang kejanggalan Alkitab tahun 1985 itu gimana? Kenapa saya? Orang saya baru masuk. Bang Ronald yang siapa suruh yang masuk? Kristen Bang Sir. Makanya harus di Ya ospek. mungkin pertanyaannya lebih pas ke Kristen aja Pak, karena itu kan Alkitabnya Pak Nainggolan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih pas pertanyaannya untuk Kristen. Bang Ronald, sorry Bang Ronald, sorry. Bagaimana Pak? Mana Bang Ronald? Bagaimana Pak tadi? Saya pikir bukan untuk saya. Maksudnya pendapat, kan Anda seorang Nasrani, mana itu pendapat Anda di Bible tahun 1985 itu ada kata malaikat, sedangkan saya cari di kitab-kitab Bible versi lain tidak ada kata malaikat di situ. Pertanyaan saya, siapa yang punya otoritas dan menambahkan kata malaikat di Bible tahun 1985 itu Bang? Itu. Kalau saya menjelaskan sesuai Alkitab saja ya. Kita dilarang menambahkan dan mengurangkan. Begitu Pak. Jadi itu udah jelas di situ gimana? Ada kata malaikat terus? Ya itu urusan dari yang menyesatkan kan? Berarti tahun Alkitab 1985 itu sesat ya Bang? Menyesatkan. Saya tidak berkata seperti itu. Maksudnya artinya siapa yang menambahkan dan mengurangkan itu artinya menyesatkan. Tapi saya tidak bilang soal itu menyesatkan, tidak. Tertulis di Alkitab bahwa kita dilarang menambah dan mengurangkan, begitu Pak. Betul. Berarti ada oknum ya Bang? Kita tertulis Pak di Wahyu 22 ayat 19 dilarang mengurangi firman Tuhan. Amsal 30 ayat 6 dilarang menambahi firman Tuhan. Itu ada dalilnya. Makanya tanyakan ke mereka kenapa ada firman Tuhan yang ditambahi dan ada firman yang dikurangi. Nah, itu padahal yang saya Alkitab tanyakan, melarang Bang. itu. Saya pusing di situ cari jawabannya. Iya. Tapi Bapak sendiri apa Pak? Bapak ini kayaknya kok ngerti Alkitab. Bapak Katolik dulu coba sebelum agnostik. Saya sudah belajar tentang di pendeta di YouTube pendeta itu tentang ustadz. Saya bandingkan, terus saya pelajari sendiri. Saya riset sendiri. Oke, Pak. Sebentar Pak. Saran saya kepada Bapak ya. Lihat aja di Al-Quran. Al-Quran itu sangat jelas Pak ya. Ya kan. Tapi sekali lagi saya himbau Bapak, karena Islam juga la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam Islam. Tapi di situ dinyatakan inna dinna indallahil Islam. Agama yang diridhoi Tuhan hanya Islam. Iya. Berarti jawaban pertanyaan tadi saya masih belum bisa dijawab ya.
Jangan terlalu berharap jawaban Kalau Kristen, memuaskan, iya. Pak Logika. Jawaban saya sesuai Alkitab saja tadi. Kita dilarang. Gitu ya. Bang Suma, saya ingin menanggapi lagi, Bang. Bisa, Bang? Tadi banyak ini yang tadi Abang bicara ini. Silakan. Kalau nggak ada lagi dari Bang Logika. Oke. Bang Logika? Iya, ada? cuma itu. Oh, Saya Oke, kira ada silakan kepada istilah. umat Kristen yang di bawah ya, silakan naik ya. Ya, saya Silakan naik turun. di atas Iya. komal saya, maka saya akan naikkan. Selamat Iya, Bang malam, Suma. terima kasih Bang. Ada yang Oke. masuk. Oke, Bang Suma, begini. Masalah Yesus yang baik tadi tuh maksudnya bagaimana ya, Bang? Yesus yang baik. Terus masalah waspada. Oh, iya, sudah ingat ya, Bang? Gimana? Tadi Abang ada singgung soal ada umat apa? Kristen yang mengatakan Yesus yang baik. Tadi lanjutannya bagaimana? Saya terlalu Matius cepat tadi, 19 nomor 17. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Perintah Allah tertulis di sini. Bukan perintah Paulus, tapi Allah. Nah, sekarang mana perintah Allah yang Anda turuti sehingga Anda menuhankan Yesus? Ada nggak? Ya, perintah Tuhan Allah itu kan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, Bang, di Injil itu. Iya, Itu kan iya. perintah-perintahnya. Mana perintahnya bahwasanya berarti Anda tidak nangkap tadi. Yesus sebelum ada kitab kanonik, sekali lagi saya katakan ya, Yesus sebelum ada kitab kanonik, kitab yang dikanon, yang diseleksi untuk digunakan di gereja, dia Yesus menerima firman dan menyampaikan firman itu kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya telah menerima firman itu. Jadi Anda harus mengakui bahwa pada cakupan ajaran Yesus itu sudah ada firman embulat diterima dan disampaikan dan diterima oleh murid-muridnya. Belum ada kitab kanonik di situ, belum. Kitab kanonik nanti setelah Yesus itu terangkat ke langit. Oke ya? Nah, kemudian ketika saya tanya kepada saudara, turutilah segala perintah Allah. Perintah mana yang Anda turutin sehingga Anda menuhankan Yesus? Jawaban Anda kemudian adalah semua yang tertulis di dalam kitab kanonik, Injil, kata Anda. Nah, sedangkan saya katakan kepada saudara, Injil itu nanti ada setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara perintah-perintah Tuhan yang Yesus maksud di sini adalah perintah yang datang yang dia sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ada kitab kanonik. Maka muncul pertanyaan, di mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Jadi yang dipermasalahkan itu bahwa kitab itu ada setelah Yesus terangkat, baru kitab itu keluar ya, Bang, begitu. Ada firman Tuhan yang Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Oke. Setahu saya itu, Bang, dulu itu kan belum ada kertas. Jadi memang itu yang dicatat oleh nabi-nabi ini kan dikumpul-kumpul gitu. Itu setahu saya seperti jadi itu. kitab Taurat pada masa Yesus itu ditulis di mana? Itu saya belum ada penjelasan soal itu. Nah, Anda harus tahu, Romawi Yunani itu sudah mengalami peradaban yang sangat luar biasa. Gitu loh. Makanya Yesus di hari Sabat di tempat kelahirannya di Nazaret, setiap hari Sabat dia tampil di rumah ibadah untuk membacakan Alkitab. Berarti di situ memang ada kitab yang harus dibaca oleh Yesus itu sendiri. Kalau tidak ada, dengar Bang. Kalau tidak ada, Bang, celaka. Kenapa saya katakan celaka? Karena tradisi Torah dan juga Injil itu bukan tradisi lisan. Maksudnya, Taurat itu disampaikan dari orang ke orang, dari zaman ke zaman, bukan tradisi hafalan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran sekalipun kemudian manuskripnya acak-adut misalnya, itu tidak masalah.
terhadap keotentikan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan. Seluruh kitab, seluruh buku, semua kertas yang menorehkan ayat-ayat Al-Quran dihapuskan di atas muka bumi ini, itu tidak ngaruh terhadap Al-Quran. Kenapa? Ada jutaan penghafal Quran yang kemudian mentransfer hafalannya ke generasi-generasi selanjutnya dari semua umur. Nah, kalau Anda mengatakan tidak ada kertas pada masa itu, berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan bahwa hukum Taurat, kitab Taurat itu telah dirubah-rubah dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada budaya lisan, tidak ada budaya tulisan. Ya, jadi waktu Yesus itu mengajar pakai kitab Taurat ya, betul ada. Saya ingat filmnya begitu. Jadi masalah di mana Yesus memerintah untuk menuhankan itu maksudnya Abang bagaimana? Apa yang salah? Ada yang salah Yesus? Sekarang gini. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, kita kehilangan arah nih tentang firman yang dia terima. Yang ada sekarang di depan kita ini adalah Bible, termasuk yang ada di tangan saya ini, Bible. Cuman saya tidak tahu ini terbitan tahun berapa, sudah nggak ada tertulis. Nah, yang ada di tangan kita ini saja menceritakan begitu validnya bagaimana Yesus itu justru menekankan untuk menyembah kepada esensi tertinggi yang otoritasnya jauh di atas Yesus. Siapa itu? Allah. Yang teman-teman Kristen sebut Bapa atau Hasem atau kadang mengalahkan Yahweh. Tidak ada satupun poin Yesus itu mengajarkan untuk menyembah dirinya. Oh iya. Ya, itu kan saya sudah jelaskan waktu di room sebelah itu ada Bang Suma juga. Jadi Yesus memang tidak merintah untuk menyembah dia saat dia masih menjadi manusia, Bang. Itu karena dia masih daging. Jadi setelah dia terangkat ke sorga itu baru dia berkata bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Aku kembali kepada Bapakku. Nah, setelah itulah baru Yesus itu disembah, Bang. Jadi waktu dia jadi manusia itu kita menyebut dia baik saja, dia tegur kita begitu. Tidak percaya Tuhan diberi kuasa, Bang. Abang percaya itu Tuhan diberi kuasa. Siapa yang memberi? Apakah sebelum diberi Tuhan pernah tidak punya kuasa? Begini, coba Abang Pak. jelasin. Nah, Yesus itu kan diutus untuk menebus dosa bangsa Israel, kan? Yesus itu diutus sebagai anak manusia untuk surga dan di bumi itu diberikan kepada yang diwariskan karena dia ini anak Allah. Istilahnya seperti itu. Seperti itu, Pak. Oke, sebentar Bang Nainggolan, sebentar semuanya. Oke, kita sapa dulu ya teman-teman. Ada Bapak Joko Temon di sini. Pak, selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Muslim ya, Pak? Muslim kan? Muslim dari Aceh nih saya. Oh, alhamdulillah ya, Pak. Nyimak di bawah aja, Pak ya, kalau gitu ya, ngopi sambil rokok-rokokan gitu. Oke, silakan. Boleh. Oke, Bang, itu masalah waspada bukan yang mengaku Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Itu ada masalah di mana, Bang? Kehendak Bapa yang di surga. Bukan yang memanggil aku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapakku yang di surga. Iya, tadi Bang Suma ada permasalahan itu. Maksudnya apa yang dipermasalahkan tadi Bang Suma? Oke, satu. Tunjukkan kepada saya kehendak Bapa agar manusia menuhankan anaknya yang bernama Yesus. Itu kan ada tertulis, aku dan Bapa adalah satu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah ia. Itu tertulis seperti itu. Bukan. Yang Anda harus tahu, di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Torah, ya, atau Nevi'im, Ketubim dan seterusnya. Penekanan Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang maha pencemburu. Bahkan dia perintahkan ketika ada oknum di tengah-tengahmu yang mengajakmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, maka tanganmu sendiri yang harus membunuhnya. Gak boleh. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, apakah berarti ketika Yesus itu mati, pencipta langit dan bumi ini juga mati gitu? Enggak. Aku sudah tahu jawaban Anda. Enggak. Berarti satu yang dimaksud di sini apa?
Jadi kita kaitkan dengan perjanjian lama, Allah mengatakan dia adalah Allah cemburu. Itu kita tidak bisa kaitkan dengan perjanjian baru yang saat itu bangsa Israel ini dengan nabi-nabi saja mereka semakin tersesat, Bang. Jadi karena mereka semakin tersesat, jadi memang Tuhan mengerjakan pekerjaan yang baru, yaitu mengutus anaknya, begitu. Mengutus anaknya, dalam hal ini anaknya yang dimaksud di sini hambanya atau anak kandungnya? Ya, selama Yesus menjadi daging itu hamba Tuhan juga kan, hamba Allah juga. Terus yang Anda maksud anaknya di sini apanya? Ya, karena dia dikandung oleh Roh Kudus, bukan hasil perkawinan manusia, Bang, gitu. Tertulisnya dia dikandung oleh Roh Kudus, dari Roh Allah sendiri. Nah, bagaimana dengan Yohanes yang juga dari Roh Kudus? Itu bahasanya bagaimana, Bang? Tidak ada manusia yang lebih besar, yang lebih hebat dari Yohanes di atas muka bumi ini yang lahir dari seorang ibu. Tidak ada. Itu dalam kitab saudara sendiri dikatakan. Iya, itu Yohanes ada ayahnya atau tidak? Itu kan saya tidak tercatat ya. Tapi yang Yesus lahir ini kan tanpa ayah. Gitu. Bedanya di situ. Dan memang Yesus ini sudah dipilih untuk diutus. Begitu, ada Bang. ayah, betul. Yesus itu ada ayah, betul, Zakaria. Tapi ibunya mandul. Yesus atau Yohanes? Yohanes itu ada ayah. Tapi ayah ibunya itu mandul. Lalu kemudian dikatakan Yohanes itu sejak dalam kandungan ibunya, bahkan ibunya pun penuh dengan Roh Kudus. Gitu loh. Oh, Yohanes yang itu, iya Bang. Memang dia sampai tidak percaya kan. Akhirnya dia buta itu waktu karena tidak percaya kan. Nah, itu dia makanya aku bilang. Dia dijadikan buta karena tidak percaya bahwa istrinya akan hamil kan? Nah, itu dia. Tapi buktinya dia hamil. Dia hamil karena apa? Iya. Karena Roh Kudus. Karena kemandulan suaminya berarti sudah disehatkan, disembuhkan. Itu pemikiran saya ya, Bang, seperti itu. Iya, tapi Anda harus paham bahwa bapaknya penuh dengan Roh Kudus, ibunya penuh dengan Roh Kudus, Yohanesnya penuh dengan Roh Kudus. Sehingga ketika Yesus Anda tuhankan hanya karena berasal dari Roh Kudus, maka oknum-oknum ini tadi, Elisabet, Yahya Pembaptis dan juga Zakaria, itu juga adalah Tuhan berarti. Karena mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Beda, Bang. Yang membedakan itu kan itu tadi, Yesus itu tanpa ayah, tanpa sperma. Nah, sekarang begini. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa membuat Maria hamil tanpa ayah? Ya pasti bisa, Maha Kuasa kan, Bang. Oke. Apakah itu hal besar bagi Tuhan? Hal yang ajaib. Iya, tapi itu hanya ece-ece bagi Tuhan, bukan? Betul. Intinya ajaib lah gitu. Iya, ajaib. Jadi tidak ada hal kayak begini yang kemudian bisa kita jadikan sandaran Yesus itu Tuhan karena dia lahir tanpa ayah. Kenapa? Tuhan, andaikan Anda tahu, Adam itu, Hawa itu tercipta bukan di dalam rahim. Dan Hawa itu tidak punya ibu, dia punya ayah, tapi dia jadi. Yesus punya ibu, dikandung, diproses dalam rahim, itu manusiawi. Tapi kalau Hawa, Adam dan Hawa itu diciptakan fungsinya beda, Bang. Yesus ini kan diciptakan fungsinya beda. Ini belum fungsi, ini masalah penciptaan, belum fungsi. Yesus itu kan banyak fungsinya untuk mengajarkan yang sudah tersesat dan menembus dosa-dosa. Karena dia menang, akhirnya dia diberikan itu, kuasa itu semua, Bang. Beda penciptaannya, beda tujuan, begitu, Bang. Tapi lebih sakti mana? Lebih sakti mana itu menurut Anda? Lebih hebat mana? Maksudnya, Bang? Lebih hebat mana penciptaan Adam Hawa dibanding Yesus? Lebih hebat mana? Sama, keajaiban semua kan. Tidak bisa kita bilang mana yang lebih tinggi, sama lah. Oke, saya bacakan ya di dalam kisah bab 2 nomor 22 ya. Orang Israel harus tahu bahwa inilah Yesus Kristus yang dijadikan oleh Tuhan
sebagai perantara dengan perlengkapan mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan. Jadi Yesus itu diperuntukkan untuk sebagai perantara kepada Bani Israel untuk memperlihatkan mujizat, tanda-tanda, dan kekuatan. Bukan untuk menjadi Tuhan. Itu satu. Kedua, siapa Yesus menurut Yesus? Anda boleh lihat di dalam Yohanes 5 nomor 36. Yesus mengatakan begini, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus dirinya adalah utusan Tuhan. Kenapa Anda menyembahnya? Iya, itu kan waktu dia masih menjadi manusia, Bang. Jadi sekarang begini. Apakah menurut saudara pencipta langit dan bumi itu pernah menjadi makhluk? Ya, itu urusannya Allah sendiri. Allah mau bekerja seperti apa? Menurut saudara, apakah pencipta langit dan bumi itu pernah menjadi makhluk? Ya, menurut saya bisa-bisa saja karena pekerjaan ajaib kan. Pernah. Nah, kalau Tuhan kehilangan entitasnya, kualitasnya sebagai Tuhan, apakah dia masih pantas disebut Tuhan? Ya, masih, karena mujizat tetap terjadi. Lalu siapa yang menjaga alam jagat raya ini kalau Tuhan sudah nggak ada? Allah itu tetap ada. Allah itu kan nggak bisa. Allah itu roh. Loh, gimana ceritanya? Di mana dalilnya Allah itu roh? Di mana dalilnya? Ada. Allah adalah roh. Jadi kita harus sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu ada tertulis. Nah, bagaimana caranya menyembah di dalam roh? Loh, kita kan punya roh ini, Bang. Kita kan punya roh. Jadi kita ini sedang menyembah dalam roh itu dan kebenaran itu seperti apa? Dan tidak ada dalil di dalam kitab Anda dalam bentukan original teks yang mengatakan Tuhan itu adalah roh. Nggak ada. Kalau di terjemahan ya ada. Allah itu roh lah, Bang. Enggak. Kalau roh itu, Bung, roh itu makhluk, Bung. Dengan Anda mengatakan Allah itu roh, itu Anda sama mengatakan Allah itu makhluk. Roh itu makhluk. Tidak. Itu menurut Abang kan. Kalau menurut saya Allah itu roh. Begitu, Bang. Maksudnya itu pemahaman saya. Pemahaman saya Allah itu adalah roh. Makanya kita disuruh menyembah dalam roh dan kebenaran, maksudnya hidup kita itu harus benar. Begitu, Bang. Oke. Sekarang begini. Kelihatannya sudah sangat mendalam doktrin dan dogma yang ada di benak saudara ya, sehingga susah kemudian untuk diselamatkan. Begini, di Matius 23 nomor 15 tadi itu agama apa yang dibikin oleh orang Yahudi? Oh, itu saya tidak paham itu, Bang. Saya hanya ajaran Yesus Kristus seperti apa itu yang saya ikuti. Nah, ini dia. Yang mana ajaran Yesus Kristus yang Anda ikuti? Ya, di Injil itu, Bang. Yang mana itu? Karena yang Anda katakan Injil itu kan sebuah catatan yang muncul belakangan. Yang saya tanya kepada Anda, ajaran Yesus yang Anda katakan yang Anda ikuti itu yang mana? Di Injil. Oh, itu Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada Bible. Ya, itu terserah Abang mau percayanya seperti itu. Saya bukan terserah saya, ini kita berbicara mengenai Yesus. Iya, oke, lanjut. Ya, sekarang ketika Anda mengatakan Anda mengikuti Yesus, Anda mempercayai Yesus, Anda mendengarkan perkataan Yesus, yang mana yang Anda dengarkan, yang mana yang Anda ikutin? Yesus itu adalah oknum yang datang kepada Bani Israel bertuhan. Dia punya keyakinan tiada Tuhan selain Tuhan yang mengutus dirinya. Lalu kemudian Anda muncul menuhankan juga dirinya. Sementara Tuhannya Yesus mengatakan di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Muncul kemudian saudaraku Ronald Nainggolan membentuk anak Maria menjadi Tuhan baru dalam rupa manusia. Ketika saudara mengatakan ketika dia menjadi manusia bukan Tuhan, tapi setelah terangkat ke langit dia baru menjadi Tuhan. Ingat, ketika Yesus duduk di atas, dia duduk di samping kanan Bapa dalam bentuk apa? Dalam bentuk anak manusia. Titelnya itu anak manusia.
Lalu yang mananya yang Tuhan? Yang mananya yang Tuhan? Nah, jadi yang saya pribadi ya Bang, saya mempercayai Yesus adalah Tuhan itu karena mujizat-mujizatnya itu sampai sekarang terjadi. Seperti itu Bang. Iya. Tapi Yesus terkait dengan mujizatnya, tadi sudah aku bilang sama Anda, Kisah Para Rasul 2 nomor 22, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan yang diberikan oleh Tuhannya untuk Yesus praktekkan di depan Bani Israel agar Bani Israel percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Iya. Tapi Yesus gagal. Dia tidak berhasil meyakinkan Bani Israel kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Gimana itu? Astagfirullah. Yesus gagal, Bang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel tidak mengakui kalau dia adalah rasul. Iya, karena dia bertengkukan. Nah, sekarang yang mendirikan Kristen ini siapa? Yang mendirikan Kristen itu organisasi. Organisasi. Ya, organisasi orang mana? Iya. Itu organisasi-organisasi. Intinya itu kita itu diajar untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus, begitu, Bang. Dari mana Anda mengatakan? Oke, Anda mengatakan orang Yahudi dengar. Anda mengatakan orang Yahudi itu adalah orang tegar tengkuk. Sekeliling Yesus ketika Yesus itu datang dikelilingi oleh orang Yahudi. Nah, orang Yahudi mana yang kemudian mendirikan agama Kristen? Iya, itu orang yang mau menerima Yesus sebagai anak Allah. Kan tidak semua orang Israel yang tersesat dan semakin keras, kan tidak semua. Berarti contohnya Matius, Markus itu mereka kan tidak tetap mengikuti Kristus karena mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka kan yang mengajarkan Yesus anak Allah itu siapa? Yaitu firman Tuhan. Nah, itu dia. Firman Tuhan lagi. Padahal tadi saya sudah mengurai loh. Saya sudah urai loh. Firman Tuhannya itu sudah nggak ada. Kan saya ini berbicara berdasarkan Alkitab, Bang. Abang mau percaya atau tidak kan terserah Abang. Kan ada tertulis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah ia. Begitu. Nah, dengarkanlah dia. Sekarang ketika Yesus Anda dengar, apakah melahirkan sebuah perintah untuk menyembah dirinya? Itu sudah pasti karena Yesus dan Bapa adalah satu setelah dia terangkat ke sorga. Astagfirullah. Waktu dia jadi manusia. Saya dikit izin biar silakan Bang. Bukan dia waktu jadi manusia kita. Padahal tadi niatannya itu saya sudah mau membimbing Anda bersyahadat. Iya, gini aja. Ternyata kerangkeng Anda itu terlalu kuat. Silakan. Saya setuju Abang menjelaskan soal keislaman, soal itu semua saya setuju dengan Abang. Kita saling menghargai saja. Kan? Iya. Bro Ronald, waktu Yesus bermukjizat, waktu itu Yesus Tuhan atau dia manusia? Dia anak manusia yang roh Allah dalam dirinya. Enggak, saya tanya Bang, dia manusia atau dia anak Tuhan? Manusia daging. Berarti dia bukan Tuhan. Manusia dan dia juga anak Allah. Dan dia juga anak Allah, makanya bisa melakukan mujizat. Enggak, waktu dia bermujizat, dia Tuhan apa dia manusia? Dia manusia dan dia Tuhan. Karena dia lahir oleh Roh Kudus. Oke, jadi yang bermujizat adalah Tuhan dan manusia. Iya. Oke. Apanya yang berfungsi di sana? Manusianya kah, ketuhanannya kah yang bermujizat? Yesus itu datang waktu sebagai manusia, dia multifungsi sebagai pengajar waktu dan ini dengerin, waktu dia bermukjizat, yang berfungsi itu kemanusiaannya atau ketuhanannya? Ya, ketuhanannya. Ya, waktu ketuhanannya berfungsi, kemanusiaannya di mana? Loh, dia itu kan masih satu paket, Pak. Artinya kemanusiaannya nganggur, ketuhanannya berfungsi. Iya, kita ini kan semua ada roh. Artinya kemanusiaan mengantar ketuhanan untuk bermukjizat, betul? Bagaimana, Pak? Kemanusiaan mengantar ketuhanan untuk bermukjizat. Oh, itu penjelasan apa? Saya tidak paham itu. Oke. Manusia, apakah ketuhanan bisa berjalan kalau kemanusiaan tidak berjalan? Allah itu kan roh, Pak. Iya. Jadi roh itu, iya. Ya, jadi tubuh Yesus ini berjalan ke sana kemari, artinya ada ketuhanan yang ikut dalam tubuh Yesus, betul? Iya, karena dia anak Allah. Oke, jadi kalau tubuh Yesus ini tidur, ketuhanan istirahat juga di sana, tidak beraktivitas, betul? Nah, itu menurut Bapak seperti itu. Nah, waktu Yesus tidur, ketuhanan ngapain?
Ya itu menurut Bapak. Bapak juga waktu tidur rohnya ngapain? Saya bukan Tuhan. Bapak kan punya roh juga. Saya bukan Tuhan. Iya, tapi Bapak kan punya roh. Iya punya. Iya, kalau Bapak tidur rohnya ngapain? Ya ikut tidur bersama saya. Artinya Tuhan Anda juga ikut tidur. Loh, roh itu bukan daging, Pak, yang ada rasa ngantuknya, ada capeknya, ada laparnya. Sekarang kembali ke topik. Waktu dia bermukjizat ini, Anda mengatakan adalah ketuhanannya yang berfungsi, kemanusiaannya tidak, betul? Mukjizat itu oleh Allah. Siapa yang memberi kekuatan mukjizat kepada Yesus? Dalam dirinya sendirikah atau dari Bapa dari surga? Dia dari Allah Bapa lah dan Allah Anak. Dia kan lahir dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Baik. Berarti Tuhan yang ada di surga memberi kekuatan kepada Tuhan di dalam diri Yesus untuk bermukjizat, betul? Ya, betul. Berarti ada dua Tuhan? Iya, Allah Bapa. Oke, ada dua Tuhan Banyu Mak. Udah kelar. Lanjut Banyu Mak. Udah ada dua Tuhan. Bos, sebentar. Saya belum tahu ini. Bapak Raden ini dari Kristen apa dari Islam? Saya orang Batak, Pak, Kristen. Oh, gimana? Oke. Silakan, Pak. Silakan berdiskusi. Kita dewasa, Bos ya. Dewasa lah ya, aku bilang ya. Enggak, sampai tanya apa? Dia bisa jawab. Soalnya kawan itu enggak bisa jawab tadi gitu loh. Oh, ya silakan Pak, silakan tanggapi. Silakan tanggapi, Pak. Gini loh, Bos. Saya juga Kristen gara-gara bapak saya Kristen, Bos. Gitu kan? Saya jujur kan orangnya kan? Jujur toh? Jujur. Jadi kalau dibilang waktu SD, Tuhan Yesus Kristus itu ada Allah sendiri, Bos, yang menjelma menjadi manusia gitu, Pak. Ceritanya loh. Ceritanya loh, Pak, yang saya nggak tahu. Ya kan? Orang kan taunya kan baca-baca itu loh. Saya juga karena baca. Saya nggak tahu lihat sendiri, Bos, gitu loh, Bos. Jelasnya. Ya. Jadi waktu Tuhan itu logikanya gini, Pak. Ya. Tuhan bisa jadi manusia loh. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Itu aja yang logikanya, Pak. Baik. Gitu. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Sekarang gini, Pak. Ya, jawab aja, Pak. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada. Oke. Posisi Tuhan ada di mana? Gini, Pak. Saya bukan ya. Di dalam diri saya juga ada Tuhan, Pak. Oh, di dalam diri Anda ada Tuhan. Ada. Saya percaya itu. Oke. Sekarang aku tanya ke Bapak, apakah di dalam diri Bapak ada Tuhan? Tidak ada Tuhan dalam diri. Tidak ada Tuhan masuk dalam diri makhluknya, Pak. Kalau tidak ada Tuhan di dalam diri Bapak, berarti kita sudah mati dong, Pak. Gitu loh, Pak, maksudnya. Oh ya? Iya. Jadi Anda bisa ke pasar, Anda bisa boker, bawa Tuhan ya? Loh, karena di dalam diri saya ada Tuhan, makanya saya hidup. Artinya kalau Anda masuk kamar mandi buang air besar, Anda bawa Tuhan. Iya, gitu. Astagfirullah, bawa Tuhan. Saya tidak ada Tuhan, Pak. Berarti saya sudah mati. Semakin kacau Indonesia ini. Loh, enggak. Gitu loh, Pak. Ya, itu kepercayaan masing-masing kan. Ya terserah. Betul, Pak. Gitu loh. Saya nggak tahu tadi bahas apa ini. Saya terima kasih. Aku kira bahasa apa tadi? Aku kira bahas Maroko lawan Prancis gitu loh, Pak. Makanya saya naik tadi. Gitu loh. Oke. Kalau bahasa agama, maaf Pak, saya aja agama saya kurang bagus gitu loh, Pak. Iya Pak. Baik, kalau saya percaya itu Tuhan itu bapak mama saya, Pak. Saya ada gara-gara bapak mama saya, itu aja saya prinsip saya. Ya, tapi saya harapkan Pak. Saya harapkan Pak Raden Sedar ini. Nah, gimana? Kalau masuk kamar mandi buang air besar jangan bawa Tuhan, Pak. Loh, kalau tidak ada Tuhan di dalam diri saya mati, Pak, saya, Pak. Itu intinya. Ya udahlah, Pak, kalau itu kepercayaan Bapak kami nggak boleh paksa, Pak. Iya, betul, Pak. Sekarang gini, Pak, di dalam setiap diri manusia itu ada Tuhan, Pak. Lanjut, Bang, Pak. Iya, ada Pak Raden. Sebentar, Pak Ronald mengatakan dua Tuhan, Pak Raden mengatakan Tuhan dibawa-bawa. Tiga. Iya. Bapak lah, Roh Kudus. Pak Raden punya anak? Belum punya, Pak. Oh. Saya jujur, Pak, dalam hidup. Soalnya gini, kalau kita jujur, aku bilang di dalam hidup ini baik sama manusia, pasti baik sama Tuhan gitu loh, Pak. Saya harus baik kan, sama saudara juga harus baik. Saya jawab apa adanya. Yang paling susah di dalam hidup adalah jujur pada diri sendiri, itu kan. Saya jujur, Pak, orangnya. Apalagi kita ini berkawan di TikTok kan, jangan cari musuh lah, cari kawan, cari friend. Kita kan bangsa Indonesia, betul nggak kawan?
Kita belajar. Oke. Lanjut ya. Soalnya aku kira tadi mau bahas Maroko lawan Prancis gitu loh, Bos. Jadi saya Oke, siap, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Bang. Ngopi dulu, Pak, di bawah ya, Pak. Dinda Mafri mungkin ada yang mau dipertanyakan ke Enggak. saudara kita. Begini Bang Juma, Ronald. jelasin dulu Bang Juma, kan belum kelar. Pak Ronald tadi udah mengakui Tuhannya ada 3 emang. Iya. Itu jadi tercatat susah. di Alkitab. Ya Tuhannya ada 3, mau dia apa Bang Juma? Kalau Tuhan ada 3. Berarti tidak sesuai dengan ajaran Yesus gitu loh. Bertolak belakang berarti. Ada lah, Bang. Di mana itu Yesus mengajarkan Tuhan itu ada 3? Kan itu Roh Kudus itu diutus dari Bapa kan, Mbak? Dari Allah Bapa. Enggak, maksud saya Yesus mengajarkan tertulis. Tuhan itu ada 3 di mana? Sorry. Enggak, itu begini, itu pemahamannya kita saja sebagai manusia. Begitu Loh, untuk menjelaskan bahwa ada Allah Roh Kudus, bahwa ada Allah Anak yang sudah menang itu, dan ada Allah Bapa yang menciptakan, begitu loh. Itu sebenarnya bahasa saja. Terus Allah itu kan satu, roh, begitu. Allah itu roh, begitu. Ya terserah Allah mau bekerja seperti bentuknya jadi 3, ada Allah Roh Kudus, ada Allah Anak. Itu kan saya tidak bisa membatasi dan mengatur Tuhan, Pak. Bang, gitu, Bang. Oke. Itu kepercayaan saya, Bang, seperti itu. Ya. Di dalam Yohanes 12 nomor 48 ya. Di situ Yesus mengatakan begini. Kalau Anda memahami ya, itu ngeri-ngeri sedap loh di situ. Bagaimana? Dia katakan gini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman atau perkataan yang telah kukatakan. Ya. Itulah perkataan yang kukatakan itu yang akan menjadi hakim bagi mereka. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada 3, ketika Anda masuk ke dalam penghakiman Yesus, Anda ditanya, wahai Ronald Nainggolan, perkenalkan aku Yesus dari Nazaret. Aku ingin tanya samamu, pernahkah engkau membaca atau mendengarkan aku berkata Tuhan itu ada 3? Apa jawaban saudara? Itu tidak ada tertulis, tapi ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Roh Kudus itu tertulis, begitu. Nah, di mana tertulis bahwa Anak itu adalah Tuhan, Roh Kudus itu juga adalah Tuhan? Sementara ini di pengadilan Yesus nih. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berarti perkataan-perkataan Yesus yang akan menjadi hakim. Iya. Kan gitu. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitabmu sudah dituliskan bahwa orang akan dihakimi berdasarkan atas perkataan yang pernah aku katakan? Aku pernah mengatakan begini, di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Yesus bertanya kepada saudara, Anda kalau mau masuk dalam hidup kekal, Anda harus mengenal aku sebagai apa? Utusan atau apa? Allah, Yesus dan Bapa itu satu. Nah, ini Yesus menghakimi Anda nih. Semua perkataan Yesus lah yang akan menjadi hakim nanti. Yesus tanya kepada saudara Nainggolan, maju ke depan. Giliran Anda saya hakimi. Di dalam perkataanku, di dalam Yohanes 17 nomor 3 aku katakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Nah, sekarang saya tanya samamu, wahai Nainggolan, kamu harus mengenal aku sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Sebagai Tuhan, karena mujizat, karena lahir oleh Roh Kudus, begitu. Berarti kalau begitu jawabanmu, kira-kira Anda melanggar perkataan Yesus atau tidak? Melanggar yang mana? Loh, saya kan sudah mengatakan bahwa mengenal Tuhan satu-satunya. Kenapa jadi 2? Kok aku juga jadi Tuhan? Kan aku mengatakan aku sebagai utusan. Kenapa Anda mengenal aku sebagai Tuhan?
Ya, jadi Allah Roh Kudus itu kan punya fungsi sendiri, yaitu sebagai penghibur. Allah Anak itu tugasnya, Allah Anak itu tugasnya kan sebagai penembus dosa untuk. Nah, kira-kira di penghakiman Yesus mengatakan apa kepada saudara? Loh, itu saya tidak bisa jawab, Bang. Ada perkataannya, enyahlah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Benar, pembuat kejahatan itu kan Tuhan Yesus sudah larang kita kumpul harta di dunia, tapi kumpul harta di sorga. Bukan. Yesus mengatakan Tuhan itu cuma satu. Allah itu roh. Dan roh Allah itu mau bekerja dengan 3 pribadi, 3 oknum, itu urusannya Allah, Bang. Ya, jangan-jangan nanti di hari penghakiman Anda yang menghakimi Yesus. Waktu Yesus terangkat ke sorga itu, mau terangkat, dia katakan semua kuasa di bumi dan di sorga sudah diberikan kepada dia. Siapa yang kasih? Siapa yang berikan? Siapa yang berikan? Allah Bapa yang waktu mengutus Yesus ini, Allah Bapa. Oke, jadi Yesus punya kuasa, diberi kuasa oleh Allah Bapa, kan gitu ya? Oke. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kan Yesus mengatakan begitu, betul? Nah, oknum manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini, bagaimana caranya bisa menjadi Tuhan? Ya, oleh karena Allah berkenan kepadanya, makanya kuasa itu diberikan kepadanya. Dia itu bukan. Itu dia itu waktu daging memang tidak punya kuasa apapun. Iya, enggak, maksudnya gini. Ketika Yesus dalam zona manusia, rananya dia sebagai manusia, ya kan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, oknum yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini, bagaimana caranya bisa menjadi Tuhan yang Maha Kuasa? Bagaimana caranya? Ya, karena waktu itu Yesus bukan karena bagaimana caranya? Daging dan dia itu diberikan kuasa oleh Roh Allah sendiri. Berarti yang membuat manusia Yesus menjadi Tuhan itu adalah Roh Tuhan. Daging kita ini kan lemah, Bang, tidak kuat. Jadi memang yang mengerjakan mujizat itu Yesus bisa mengerjakan mujizat itu ya semua pekerjaan Allah kan, karena Yesus berdiri nih. Yesus berdiri mencari tempat yang sunyi, kemudian sujud berdoa kepada Tuhan. Kemudian dalam kondisinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Yohanes 5 nomor 30, manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini, bagaimana caranya bisa terupdate menjadi Tuhan yang Maha Kuasa? Kayak mana caranya? Iya, karena rohnya. Dagingnya memang tidak bisa, karena roh Allah itu sendiri kita kuat. Daging ini kan lemah memang. Kok jadi kita? Ini Yesus, Bung. Yesus yang tidak tahu kapan musim buah ara, yang tidak tahu kapan hari kiamat, yang tidak tahu siapa yang ngambil jubahnya. Bagaimana caranya Yesus yang manusia ini menjadi Tuhan yang Maha Kuasa? Gimana caranya? Yesus bisa tahu waktu kuasa itu keluar dari tubuhnya, sekalipun dia tidak melihat itu siapa. Tapi dia tahu kuasa itu keluar dari tubuhnya, begitu, Bang. Kemanusiaan Yesus ketika di surga kemana kemanusiaannya? Kemanusiaannya itu sudah mati kan? Inilah anakmu. Ya, dia sudah menyerahkan itu, sudah kasih tahu ke ibunya bahwa manusianya sudah mati, begitu. Di mana kuburnya? Di mana kuburnya, Bang? Itu kuburnya kalau tercatat di Alkitab itu ada itu, tapi saya tidak tahu alamatnya di mana. Tidak dicatatkan. Cuma berarti teman-teman Kristen ini harus dengarkan bahwa saudara kita Ronald Nenggolan ini mengakui Yesus itu tidak bangkit, mayatnya masih ada, kuburannya ada, gitu loh. Benar. Oke, silakan sebentar. Sudah ada Bapak Harmoni Bangsa di sini ya. Kita sapa dulu Bapak Harmoni Bangsa. Selamat malam, assalamualaikum. Oke, saya peringatkan lagi yang di bawah yang ingin naik jangan dulu ya, apalagi yang Muslim. Di sini sudah ada 3 Muslim ya. Bentar dulu, Bang. Bentar dulu, Bang. Bang Harmoni Bangsa, Muslim apa Kristen, Bang? Harmoni Bangsa, Muslim apa Kristen, Bang? Waalaikumsalam warahmatullah. Anak Muslim ya. Abang duduk di bawah ngopi ya, Bang ya, ngopi sambil dengerin di sini.
Ya, Oke, saya silakan kembali dulu ke pada umat Pak Ronald Kristiani bentar yang ya. di bawah, silakan naik ya. Pak Ronald. Oke, silakan Bang Juma. Pak Ronald izin dulu Pak, bentar. Pak Ronald, kan Tuhan Anda 3 ya. Yesus itu kan jenis kelaminnya laki-laki, ada tuh Pak fisik. Kalau Bapak ini ada fisik atau tidak? Allah itu roh, Pak. Oke, roh. Roh Kudus? Roh. Roh. Jadi ada 2 roh ya? Roh Bapa, Roh Iya. Kudus. Iya. Iya. Sama roh Yesus ada 3 ya? Iya. Oke. Anak Sekarang sekarang di surga ini Yesus ini masih berjenis kelamin laki-laki toh? Iya. Oke. Tapi bukan ada penisnya, bukan. Maksudnya Oh, jadi hilang. Allah itu Hilang. kan roh. Ntar dulu. Aduh. Ntar dulu ya. Asyhadu. Jadi Allah itu roh. Asyhadu. Begitu loh. Ntar dulu, Jadi bro. karena Yesus ini sudah pernah lahir sebagai anak manusia, jadi dia itu laki-laki. Iya. Begitu. Jadi dengerin baik-baik. Ya Allah, Dengerin ya Wujudnya baik-baik itu ya. laki-laki. Iya, dengerin baik-baik sayang, Ronald. Dia kan bangkit tuh, kuburannya kan kosong. Iya. Nah, jadi Yesus sekarang di surga itu ada fisiknya berbentuk laki-laki, kan begitu? Iya, iya. Ya. Terus Bapak ini di posisinya ada di mana? Bergabung ke laki-lakian, Roh Kudus masuk ke laki-lakian atau bagaimana? Allah Bapa kenapa masuk ke tubuh Yesus? Oh, enggak seperti itu. Ya, jadi Bapak berpisah dengan tubuh Yesus di surga. Iya, karena Yesus itu dijuluki anak manusia. Jadi yang berkuasa di surga siapa? Ya sudah diserahkan ke Yesus Kristus waktu Jadi dia Bapak, menang. jadi Bapaknya Yesus sudah tidak punya pekerjaan lagi. Iya, semua sudah diserahkan kepada Yesus. Itu Ya, tercatat. Jadi apa kegiatan Bapak di surga sekarang? Loh, itu mana saya tahu, Pak. Tidak tercatat. Nganggur gitu ya. Jadi sudah diberikan semua. Jadi Tuhan Ya, Anda Tuhan jadi Anda menyembah kepada Tuhan yang berjenis kelamin laki-laki. Bukan jenis kelamin, Pak. Lah kayak Yesus laki-laki Tuhanmu di surga. Tidak ada tertulis di Alkitab berjenis kelamin laki-laki. Yesus di bumi Begitu, Pak. jenis kelaminnya apa? Iya, waktu dia masih menjadi anak manusia, daging, itu Oke. laki-laki, alat kelaminnya Laki-laki. penis, gitu. Ya, waktu dia bangkit makan ikan goreng masih laki-laki. Iya. Ya, waktu terangkat ke surga masih laki-laki. Iya, wujudnya itu wujud laki-laki. Oke, artinya sekarang Yesus sudah berubah laki-laki atau masih laki-laki? Laki-laki. Laki-laki, berarti Tuhan Anda laki-laki. Iya, laki-laki Ya wujudnya. udah selesai, Tuhan Anda laki-laki. Ya udah. Iya, seperti itu pemahaman saya. Jadi Tuhan Anda sekarang adalah Yesus yang laki-laki. Bapak sudah tidak punya kerjaan lagi karena sudah diberikan kepada Yesus semua. Iya, Oke. seperti itu. Tertulis Ya, seperti itu. Iya. Jadi Yesus sekarang lanjut Pak Juma, udah laki-laki dia. Asyhadu. Ada Bang Suma? Udah istirahat aja dulu saudaraku Ronald. Siap. Kasihan Siap. dia. Iya. Makasih ya bro ya. Renungkan Matius 23 nomor 15 yang tadi ya. Siap Bang. Ada saya sudah catat. Ya, ya. Sorry ya Bang oke. Ronald ya, sorry ya. Biasa itu, biasa. Oke, senang bertemu. Ronald usianya berapa sih? 37 Bang. Oh, masih anak-anak. Oke, silakan. Masih bisa dikendalikan lah. Selamat malam. Iya. Iya, semangat malam. Semangat. Selamat malam Bang Ronald, terima kasih banyak. Oke, kita beralih ke Bang Andreas ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Andreas. Selamat malam. Malam Pak. Iya, selamat malam. Silakan. Iya, tentang membahas kemanusiaan Yesus ya. Ya boleh Pak, silakan Pak dibahas Pak. Iya, dia kan Allah, dia sanggup menjadi siapapun untuk misinya dia agar manusia diselamatkan. Iya. Jadi tidak diragukan dia mau menjadi siapapun, mau menjadi manusia ya bisa. Oke. Waktu dia menjadi manusia itu Pak Andreas, dia manusia seutuhnya apa bukan? Sebetulnya dia mampu menjadi siapapun. Artinya waktu dia manusia, dia hanya manusia saja, dia bukan Tuhan. Dia tetap esensinya Allah, tapi Allah kan sanggup menjadi siapapun. Enggak. Waktu dia menjadi manusia, apakah manusia Yesus ini seutuhnya manusia atau ada unsur ketuhanan dalam dirinya? Dan namanya dia Allah, tetap Allah, cuma dia mengizinkan semua kelemahan apa yang bisa dirasakan manusia, dia bisa rasakan. Dan dia dalam tanda kutip dia membatasi kalau
Jadi Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia. Ya, itu ada di ayatnya, ada dia merendahkan diri. Merendahkan Bahkan dia diri. menjadi seperti anak domba. Pantaskah untuk Tuhan? dibantai. Pantaskah Tuhan direndahkan, Pak? Karena dia memiliki misi. Kalau tidak direndahkan, bagaimana darahnya? Enggak, saya tanya dulu curah? Bapak. Jangan misinya dulu. Pantaskah Tuhan direndahkan? Itu misinya dia. Enggak pantas atau tidak? Dia harus merendahkan dirinya supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Berarti pantas ya direndahkan ya Tuhan ya? Ya udah, misinya dia. Oke, baik. Tuhan yang ada dalam diri Yesus itu, apakah dia itu Tuhan, tapi menjadi manusia, bukan Oke, Tuhan ada di Ya, dalam atau manusia ada di dalam. Dia Tuhan, cuma mengizinkan dirinya menjadi manusia. apakah fisiknya Yesus juga Tuhan, Pak? Fisiknya? Fisiknya Yesus Tuhan apa bukan? Dia Tuhan, cuma mengizinkan segala bentuk kemanusiaan itu ada di Nah, dalam apakah dirinya. Dia bisa manusia lapar, ini, Pak? Dia bisa lapar, bisa haus, dia bisa disakiti. Dia mengizinkan. Itu di mute dulu itu Pak Cat itu loh, berisik. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan, Pak? Saat dia menjadi manusia, dia 100% manusia, tetapi dia juga adalah 100% Allah. Enggak disebut, aduh berisik juga tuh si Cat, di mute dulu tuh Cat. Waduh, Cat berisik, woi. Turunin aja tuh. Pandi turunin, dia nggak mau dengerin. Berisik dia. Ya. Pak Cat, Pak Andreas. Saya ulang sekali lagi, Pak. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Saat dia menjadi manusia, dia 100% manusia. Jadi tapi dia juga 100% Allah. Oke. Jadi tetap dua unsur. Dua unsur ya, Pak. Oke, apakah Tuhan di dalam diri Yesus itu sama dengan Tuhan yang ada di surga? Sekarang beda kan, waktu dia mati dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Saya belum Dia ngomong itu. Berpindah dalam sekejap. Waktu dia ada di dunia kan usianya 33 tahun setengah lah ya, Pak ya. Nah, apakah unsur ketuhanan dalam diri Yesus waktu ada di bumi sama dengan yang ada di surga Tuhan itu? Tuhan yang sekarang di surga apa sama dengan Tuhan yang ada di bumi waktu dulu? Ya. Mana? Ya, waktu Yesus ada di bumi loh, Pak. Kan ada yang ada di surga. Yang sekarang, yang sudah dia naik. Di zaman dulu Yesus waktu belum naik, Pak. Dia kan belum menjelma menjadi manusia, jadi dia belum ada unsur kelemahan manusia. Saya ulang kembali, waktu Yesus hidup di dunia, dia Tuhan apa manusia, Pak? Kan tadi saya udah bilang dia 100% manusia, 100% Allah. Oke, waktu hidup ya. Bukan ini ya, bukan 50% itu pemahaman salah. 100%, 100%. Oke. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia Allah, dia sanggup menjadi apapun. Sejak kapan itu Yesus ada 100% ketuhanan dalam dirinya? Sejak umur berapa? Ya, waktu dia udah masuk dalam kandungan Maria lah. Oh, jadi Bunda Maria mengandung unsur ketuhanan. Kan dibilang di Alkitab, bahkan kalau saya nggak salah juga Quran bilang dari roh kan? Enggak. Dari roh Allah. Enggak, Bunda Maria mengandung Tuhan ya. Dari roh Allah. Enggak mengandung Bunda Bukan Maria dari mengandung unsur Pak, benih dari pria, bukan. saya nggak nanya darinya. Isi kandungan Bunda Maria itu Iya, roh Tuhan Allah. apa Tuhan atau manusia? Unsur Allah lah pasti. Tapi dia menjadi manusia, kan Allah sanggup. Enggak, dalam rahim Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Ya kalau udah di dalam rahim udah jadi manusia. Oke, manusia. Yang dilahirkan Bunda Maria manusia juga. Ini mah saya udah bilang 100% Allah, 100% manusia. Berarti Bunda Maria juga mengandung 100% Tuhan. Ya iya, dia kan. Oke, baik. dua unsur. Oke, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, berarti Tuhan ada dalam kandungan, betul? Iya. Oke, Dia apakah masih izinkan dirinya masuk di dalam rahim manusia. Iya. Kalau Tuhan dalam kandungan Bunda Maria, apakah masih ada Tuhan di tempat lain? Nah, Tuhan itu kan tak terbatas ruang dan waktu, gimana sih? Apakah dalam kandungan itu tidak terbatas ruang dan waktu, Pak? Dalam kemanusiaan ini dia terbatas. Cuman kan dia tidak Kan ada terbatas. Tuhan, Pak. Ada Tuhan di dalam kemanusiaannya. Iya, dia mengizinkan itu untuk menjadi manusia gitu loh. Enggak, waktu Tuhan dalam kandungan, apakah masih ada Tuhan di luar? Di luar maksudnya. Nah, Iya, ini pasti arahnya ke Trinitas ini. Enggak, saya tanya ke Bapak. Saya nggak mau Kalau ngarahin. Trinitas yang kalau di Trinitas sendiri ya, kalau di kekristenan tuh sampai sekarang memang ada pemahaman yang ini, yang apa istilahnya, inilah saling belum ketemu. Tetapi yang saya yakinin ya memang ada 3 pribadi. Oh, jadi Pak Andreas bukan Trinitas ya? Saya Trinitas 3 pribadi. Oke, jadi waktu Tapi Yesus esensinya Allah. waktu Yesus dalam kandungan, Pak, dia kan Tuhan tuh dikandung Bunda Maria tuh. Iya, Pak ya. Iya. Apakah di surga masih ada Tuhan? Ya Allah itu ya, itu yang saya percaya itu 3 pribadi itu. Berarti ada 3 Tuhan.
bukan esensi Allah, tapi mereka menyatakan dalam 3 pribadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menyatakan Oke, jadi baik. 3, jadi 5. Apakah Tuhan Anda ini pernah berpisah? Yang waktu Yesus dia bilang Eli Eli lama sabatani, waktu dia disalibkan, dia bilang kenapa engkau meninggalkan aku? Bukan itu, Pak. Satu di surga, satu dalam kandungan. Berpisah atau bersama? 3 pribadi yang memang kalau ini deh kita bawa ke peristiwa ini deh, peristiwa baptis. Enggak, dalam kandungan dulu aja. Baptis mah lebih parah, Pak. Baptis lebih parah loh. Oh, enggak, saya percaya kok. Oke, ke baptis. Satu di dalam air sedang dibaptis, ya ada merpati di atas kepalanya, ada suara dari langit. Inilah anakku. 3 pribadi. Sebentar, jadi, Pak. Dengerin satu dulu. esensi, 3 pribadi yang memang terpisah gitu. Oke. Kalau Tuhan terpisah, apakah mereka satu? Esensinya satu. Esensinya satu. Waduh, berisik ya. Gini, Pak ya. Gini ya, enggak, memang mau menyamakan gimana ya pemahaman Al-Quran sama Alkitab beda rel ya, susah ketemunya jadinya. Ya enggak, Pak. Artinya kan saya nggak maksa Bapak. Iya. Pak Arya saya nggak maksa loh. Kan diskusi biasa. Tuhan Anda satu apa 3 sih, Pak? Satu. Tuhan kita Allah satu. Tapi dia menyatakan dirinya menjadi 3 pribadi. Kalau Tuhan keselamatan. Kalau Tuhan Anda satu, namanya siapa, Pak? Dia mau hanya dipanggil nama Yesus. Oke. Di dalam nama itu dia baru bisa diselamatkan. Jadi Tuhan Anda satu, nama Tuhan Anda Yesus ya? Iya. Oke, bukan Yahweh. Yahweh kan Ibrani. Tapi kan kalau ditarik unsur katanya mau Yosua, Yesus, mau orang Jawa bilang apa ya imannya. Oke, baik. Kalau Tuhan Anda satu namanya Yesus, artinya Yesus yang menciptakan alam semesta ya, Pak ya? Iya. Oke. Yesus juga yang menciptakan manusia. Dia dari awal sudah ada kan yang di. Iya. Jadi Yesus juga yang menciptakan, Yesus yang mengatur kehidupan manusia ya, Pak? Iya. Oke. Waktu Yesus juga yang menciptakan manusia ya, Pak? Iya, dia udah ada dari awal. Berarti ya Yesus juga yang menciptakan para nabi ya, Pak? Iya. Berarti Yesus yang menciptakan Nabi Musa? Iya, kan itu ada ayatnya. Nabi Musa menuhankan siapa? Ya. Nabi Musa menuhankan siapa? Kalau kita balik Alkitab, makanya nih kalau balik Alkitab beda lagi kepercayaan. Gimana sih? Kalau di Kejadian itu dari awal di situ ada Allah, ada Roh Kudus. Enggak. Langsung aja, Pak. Tiganya udah ada. Kan yang Nabi Musa itu diciptakan oleh Yesus menurut Anda? Oh iya, Allah, Yesus kan nama yang sudah ditetapkan untuk waktu dia menjadi manusia. Enggak, kan di Perjanjian Lama enggak ada nama Yesus. Yesus ada di Perjanjian Baru. Berarti Yesus di Perjanjian Pribadinya Lama sudah ada di Perjanjian Lama, cuma namanya belum ditabiskan menjadi Yesus. Yesus kan nama untuk siapa nama pribadinya? Kelahirannya gitu loh. Sebelum bernama Yesus namanya siapa, Pak? Ya Allah, Yahweh. Oh, Yahweh. Jadi Yahweh berubah nama Yesus. Makanya di sini pemahamannya dia itu satu esensi tapi menyatakan dalam 3 pribadi. Enggak. Dengerin baik-baik. Jadi Yahweh berubah menjadi Yesus, betul? Berubah. Dia menyatakan menjadi 3 pribadi, nggak ada yang berubah. Sebelum menjadi Yesus namanya siapa, Pak? Yahweh. Sesudah di bumi menjadi? Setelah di bumi kan yang diutus kan itu pribadi anak. Menjadi Yesus. Nggak berubah, Yahweh nggak berubah menjadi Yesus. Jadi setelah, loh gimana sih Pak? Pak? Enggak, yang saya percaya gini loh, kan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Iya. Sebelum menjadi Yesus namanya siapa, Pak? Waktu dia belum jadi Yesus kan memang dia cuma anak, firman misalnya dikatakan. Belum bernama? Belum bernama ya? Nama. Oke, siapa yang memberi nama Yesus, Pak? Ya itu kan dinubuatkan oleh malaikat begitu, dia akan malaikat yang menubuatkan. Yang gitu ya? Para nabi yang dia malaikat mengucapkan apa yang pernah Nabi bilang akan lahir seorang anak bernama. Saya kembalikan, Tuhan Anda berapa? Tuhan kita satu, tapi dia menyatakan diri dalam 3 pribadi. Apakah ketiga pribadi ini sama atau berbeda? Sama semua. Sama, oke baik. Apakah pribadi Yesus sama dengan pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus? Sama atau beda? Kita beda. Sama Tuhan kok sama. Oke. Kalau 3 pribadi itu bisa nggak disatuin menjadi satu pribadi? Tujuannya? Ya kan katanya Tuhan Anda satu, tapi berbeda 3 pribadi. Nah kalau 3 pribadi ini Tuhan Anda satu yang mana? Dia mau jadi satu, dia tetap 3 pribadi. Ya kalau Tuhan Anda 3 pribadi, yang mana yang Tuhan?
Dia itu Tuhan tapi sanggup mau menyatakan diri menjadi 3 tuh sanggup gitu loh. Untuk ya kalau tujuan keselamatan Pak manusia. Pak Andreas yang terhormat, Nah. Tuhan Anda 3 pribadi. Yang namanya pribadi itu nggak ada yang sama. Lah karena Pertanyaan. kita membatasi pribadi dalam gambaran manusia. Nah. Ketika dibilang 3 pribadi Begini. ada 3 orang. Iya. Silakan. Nah, sedangkan Iya, Allah iya. itu nggak bisa dibatasi seperti manusia ada 3 gitu, nggak bisa. Iya. Jadi konsep Tritunggal itu begini ya. Bapa menyatakan dirinya melalui firman dan rohnya. Kemudian firman di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu menjadi manusia. Gitu. Jadi apakah Roh Kudus itu bukan Bapa? Tentu yang dibedakan adalah pribadinya. Itu bisa dicek di dalam Yohanes 15 ayat 26. Di mana Roh Kudus itu adalah berasal dari Bapa itu sendiri. Ya, sedangkan firman itu adalah daya cipta dari Bapa itu sendiri. Ya, begitu kira-kira. Oke. Firman itu daya cipta Bapak sendiri gitu ya? Iya. Oke. Firman ini Yesus kan? Salah satunya, betul. Oke. Jadi firman Yesus adalah daya cipta begitu. Jadi Yesus ciptaan, betul? Bukan gimana? ciptaan. Nah, terus? Sekarang dicek di dalam Wahyu 3 ayat 14, Yohanes 17 ayat 5. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 26. Itu tegas kok tipologinya. Apa Terkait intinya di sana? Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Oke. Jadi Yesus sebelum dunia ada dia sudah ada. Sudah. Oke. Yang menciptakan alam semesta siapa? Yesus. Yang menciptakan firman. Mencoba dicek di dalam Keluaran 1 ayat 16. Oke. Yang menciptakan. Coba. Iya. Dibaca dulu ya. Jadi di dalam dialah terciptakan segala sesuatu. Coba dicek dulu ya. Enggak, santai aja. Terus yang menciptakan adalah firman kan, betul ya? Firman, betul. Oke. Siapa yang berfirman? Firmannya. Iya, siapa yang Bapak. Iya. Bapak. Bapak yang Iya. berfirman. Iya. Jadi ibaratnya begini, Bro. Ibaratnya begini. Dulu Yesus itu adalah keran ya. Ibaratnya kalau tandon dia itu kerannya. Jadi firman itu ya melalui dia itu sendiri. Iya, dengerin dulu. Iya. Yang menciptakan menurut Anda kan firman. Betul? Bukan firman lah. Tadi Anda Firman mengatakan. kan tadi saya bilang apa? Daya cipta. Anda telinganya dipakai dulu. Oke, Saya tadi bilang firman itu adalah daya cipta. Nggak ada saya bilang firman yang mencipta. Yang menciptakan alam semesta siapa? Bapak, bukan Yesus. Tapi kemudian Bapak menyatakan dirinya di dalam Yesus dapat melihat Bapak. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Penghakiman diserahkan kepada Yesus. Muter lagi. Yang menciptakan alam semesta siapa? Yang menciptakan alam semesta siapa? Bapak melalui firman-Nya. Iya, artinya. Dengerin dulu. Apa? Kalau yang menciptakan alam semesta adalah Bapak, artinya Yesus bukan pencipta alam semesta, kan begitu? Oh, gini Bro, makanya Bro baca dulu. Apa dibaca? Kolose 1 ayat 16. Ini saya bacakan ya. Biar Bro bacain, silakan. agak pinteran dikit nih ya. Iya, silakan. Ini, karena jadi gini dikatakan, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti karena di dalam ini bukan Yesus tapi Adam. Ya, yang ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama. Oh sorry. Iya, di sini Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama ya. Ini ya, lihat ya, ini partisinya koma, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang diciptakan siapa? Manusia. Yesus Jadi diciptakan di situ. Oh, bukan. Nah, ini ada salah Anda setuju Pak? Ayo debat sama saya kalau ini. Ini kita buka bahasa aslinya aja. Iya, ya, lebih utama dari segala. Ingat ya, dari segala yang diciptakan. Dari segala yang diciptakan. Kita rujuk dalam Kejadian 1 ayat 26. Di mana di situ ada kata kita. Gantian ya. Ayo. Yang menciptakan alam semesta Bapak atau Yesus? Bapa dengan firman-Nya. Firman itu tadi saya jelaskan adalah daya cipta. Oke, apakah Yesus ikut menciptakan alam semesta? Makanya ayat 16 Jawab ya. aja, ikut atau tidak? Saya bacakan ayat 16 tadi baru 15. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi dan seterusnya ya, yang kelihatan dan yang tidak terlihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Makanya tadi saya analogi yang sebagai keran itu sendiri. Jadi melalui firman-Nya, di mana firman-Nya itu adalah Yesus. Ya. Jadi Yesus sudah ada di permulaan. Saya bisa buktikan itu. Ya, silakan. Jadi menurut Anda, Bapak dan Yesus yang menciptakan alam semesta, betul apa betul? Oh, bukan disamakan, Bro. Bukan disamakan. Karena
Begini bro, di dalam Alkitab ya, Bapa menyatakan dirinya atau nuzul, yaitu Yesus itu sendiri. Tetapi kalau Yesus kita samakan dengan Bapa, maka konsep dari perannya ini nanti berbeda, karena Yesus ini perannya adalah sebagai penebus, ya. Dia sebagai pembuktian atau manifestasi dari Bapa itu sendiri. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan itu sekarang, penting Anda tahu. Pertanyaan, apakah Yesus ikut menciptakan alam semesta? Nah, tadi kan sudah saya baca, di dalam Dialah tinggal jawab ikut atau tidak, jangan diputar, ikut atau tidak. Di dalam Dialah. Nanti kalau saya bilang ikut, Anda menyatakan, makanya begini bro, saya kan bilang Yesus itu sudah ada di permulaan, tetapi Bapa lah yang menciptakan, tapi melalui firman itulah terciptakan. Sedangkan Yesus itu adalah firman Bapa itu yang sebagai manifestasi dari Bapa itu sendiri, nuzul itu sendiri. Nah sekarang saya justru tanya, di dalam iman Muslim pembuktian apa yang Anda pegang? Tar dulu. Ya, nanti saya akan tanya itu dari iman Anda. Iya. Apa fungsi Yesus? Apa fungsi Yesus waktu penciptaan alam semesta? Fungsi Yesus, ya dia firman itu sendiri. Firman. Apa fungsinya? Iya. Ya melalui firman lah. Bapak punya daya cipta, Tuhan punya daya cipta. Berarti bukan Yesus yang punya firman. Berarti bukan Yesus yang mencipta ya? Saya bilang Bapak itu sumber ya. Kalau misalkan Yesus dia tidak memiliki dua natur yang tadi dijelaskan ya, natur insani dan ilahi, maka dia akan mati jadi bangkai. Ya beda. Kalau misalkan katanya nurnya menciptakan tapi dia jadi bangkai, itu sama aja bohong, bro. Ya. Apakah Yesus itu bekerja sama dengan Bapa menciptakan alam semesta atau tidak? Bukan pribadi. Bukan pribadi kayak manusia gini ya. Bukan pribadi seperti manusia. Makanya dikatakan hakikatnya itu satu. Makanya baca Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus itu yang berasal dari Bapa itu sendiri. Sedangkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 kemudian merujuk di ayat 14. Bahkan kalau dilihat di ayat 3 itu juga dikatakan kok dia ini sebagai naturnya. Dan juga di ayat 14 dia itu firman itu sendiri. Jadi jelas. Jadi melalui Yesus lah Bapa itu dinyatakan. Misalkan nih kita ke surga, nggak ada Yesus. Maka ketika Bapa menyatakan dirinya, maka dia menggagalkan dari hukumnya sendiri di dalam Keluaran 33 ayat 20, di mana tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa itu karena akan mati. Ya, ketika Bapa menyatakan dirinya, maka ketuhanan itu akan terbatas ruang dan waktu. Ya, ketika kekuasaan itu dinyatakan dalam Yesus, ketika Yesus sebagai hakim yang ada di surga, seperti di dalam saya nggak nanya itu, kita nanya penciptaan dulu. Gini bro, saya nggak menyamakan Isa al-Masih dengan Yesus, tetapi di dalam Sahih Muslim 220 dikatakan Yesus sebagai hakim yang adil. Ini gimana ini orang ini? Ya, saya bisa ngomong lebih cepat dari Anda. Enggak, ini cuma ngomong penciptaan, kamu ngomong kemana-mana loh. Saya tidak mengizinkan Anda ngomong cepat-cepat seperti orang dikejar anjing ya. Ngomong santai pelan-pelan di sini diskusi ya agar jelas. Silakan. Ini cuma ngomong siapa yang mencipta alam semesta, lu ngomongin penebusan, lu ngomongin segala macam, nggak nyambung itu loh. Nggak ada yang penebusan bro. Dari tadi saya ngomong. Yang sekarang ini eksistensi yang saya bahas. Ya diam dulu. Gantianlah ngomong. Atau kamu mau ngomong di sini 60 hari 60 malam silakan. Enggak. Tadi bro kan bilang keselamatan. Saya bilangnya eksistensi yang saya bahas. Siapa yang ngomong keselamatan? Siapa yang ngomong keselamatan? Ini tadi bro ngomong itu. Ini bertanya tadi, Inis, Anda kan mengatakan dari awal Yesus itu adalah dia awal, gitu ya. Terus dia berawal. Ya, dengerin. Artinya kalau dia berawal, berarti dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau dia yang awal. Dengerin dulu saya ngomong dulu. Anda diam dulu, gantian ngomong. Pak Kiamat. Kalau nggak bisa diskusi, mending ambil air. Nanti mungkin udah 1 menit atau udah setengah menit bisa disanggah, nggak apa-apa. Baru ngomong sepatah dua kata udah dicomot aja. Silakan. Ya supaya ngerti gitu loh. Dari awal Anda mengatakan Yesus itu dari awal ada, tapi yang menciptakan alam semesta adalah Bapa. Artinya yang awal ini tidak ikut mencipta, karena yang mencipta adalah Bapa. Gitu loh, pertanyaan sekarang gitu ya. Waktu Bapa menciptakan alam semesta ini, Yesus posisinya ada di mana yang awal ini? Ya, udah. Ya, silakan.
Ya, jadi kan saya bilang Yesus itu adalah manifestasi dari Bapa itu sendiri yang nuzul melalui firman-Nya. Nah, kemudian jelas tadi di dalam Kolose 1 ayat 16. Karena begini, Bro. Ketika saya bilang Yesus itu adalah pencipta, itu maka akan membenturkan, ya. Tetapi ketika saya katakan ya, misalkan gini ya, kita bisa cek di dalam Keluaran 6 ayat 8. Ya, di situ ini nih, coba saya bacakan ini karena penting nih. Ini terkait tipologi juga. Keluaran 6 ayat 3 ya, kita cek. Berfirmanlah Yotwafe ya, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan ratusan tahun. Kemudian, sorry ini ayat berapa ya? Oh ini. Dan terkait dia tidak akan apa? 6 ayat 3 ya. Sorry. Sepertinya Anda nggak ngerti pertanyaan dong. Anda ngerti pertanyaan kemana? Jadi dikatakan di situ ya, nanti akan saya rujuk ya. Bentar. Ini bentar ya, sorry. Nah ini 6 ayat 3 ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi ini Elohim ya bahasa aslinya. Tetapi dengan namaku Yotwafe, aku belum menyatakan diri. Ya, belum menyatakan diri. Nah, kemudian menyatakan diri di mana? Ini Yesus mengakui sendiri, ya. Saya nggak nanya Matius itu. 22 ayat 32 ayat 32. Nah, ini saya bukan itu menjelaskan. pertanyaannya, bukan itu pertanyaannya. Begini, Bro Handi. Saya menjelaskan tipologi yang ada di Perjanjian Lama kemudian dengan Perjanjian Baru. Karena itu bukan itu pertanyaannya, bukan itu. Pertanyaannya apa coba? Coba ulang pertanyaanku. Coba ulang pertanyaannya. Iya, terkait Yesus itu pencipta atau bukan. Bukan itu kan? pertanyaannya. Tadi saya sudah jelaskan di Kolose 1 ayat 16. Coba apa? Pak? Sorry. Makanya dengerin kalau orang apa? ngomong. Waktu Bapa menciptakan alam semesta, ya, Yesus posisinya ada di mana? Ya, dia kan firman. Dia firman, bahkan di dalam kejadian ini ya, kejadian 1 ayat 26. Jadi posisi Yesus di mana? Saya tidak mengatakan Yesus itu siapa. Coba dari sini akan terjawab, Bro. Ya, kejadian 1 ayat 26 ini saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya nggak nanya ya, ini kalau dalam bahasa teologisnya adalah imago Dei. Dalam bahasa teologisnya adalah imago Dei. Nah, sekarang di dalam Tritunggal siapa yang memiliki rupa yang diciptakan menurut gambar dan rupa kita? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita siapa? Saya nggak nanya itu. Sendiri. Ya itu, makanya saya kasih tahu dalam penciptaan sendiri itu adalah firman itu sendiri, yang mana Bapa itu sudah merencanakan di waktu yang tepat dia akan menyatakan dirinya. Begitu ya Pak ya. Yang merencanakan. Jadi kalau Anda beranggapan gini Pak, kalau Anda beranggapan bahwa Yesus itu bentuknya manusia, saya nggak beranggapan, saya belum pernah beranggapan, saya belum pernah berpendapat. Ya. Sekarang tugas Anda berpendapat. Sekarang dengerin baik-baik supaya pendapat Anda nggak salah. Pertanyaannya itu adalah karena dengerin gantian, kamu panjang loh. Yesus itu ikut mencipta atau tidak? A ikut, B tidak. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau Anda mau bilang begitu, saya sudah jelaskan di dalam Yesuslah tercipta segala sesuatu. Karena apa? Dia itu firman itu sendiri. Oke, yang mencipta Bapa atau Yesus? Karena dia firman. Yang mencipta Bapa atau Yesus? Yang mencipta. Tapi tanpa Yesus, Bapa tidak akan dikenal. Apa tidak akan dikenal. Apa fungsi Yesus waktu Bapa mencipta? Fungsinya apa? Ya, fungsi Yesus ya dia firman itu, mendefinisikan firman itu, bahwa firman itu ada, bahwa firman itu adalah daya cipta. Berarti Yesus adalah daya cipta. Nanti saya malah bisa counter ke Anda bagaimana Allah cara menyatakan dirinya. Coba menurut Anda nggak usah dulu ke sana, ini belum kelar baru pertanyaan. Nggak usah dulu. Coba. Iya, nanti akan saya kejar ke sana. Iya, silakan. Iya. Ini bisa kejar dulu ini. Ya, itu karena Anda berstatement dari awal Yesus adalah awal dari segalanya. Kan gitu. Aku ada sebelum Abraham ada. Jadi Yesus adalah permulaan. Yang permulaan Yesus atau Bapa? Yang permulaan Yesus atau Bapa? Ya jelas itu dua hal itu satu hakikat Pak. Kok bisa Bapak mau nyamakan? Makanya saya bilang jangan samakan dengan pribadi.
Enggak, saya bertanya. Jangan Bapak samakan seperti Saya manusia. bertanya, saya nggak samain, saya bertanya, saya nggak berpendapat. Gini ya bro ya, bro, saya kasih tahu nanti bro bisa cek di dalam surah 6 ya, surah nomor 6 ayat 101. Kenapa? Iya, kenapa Allah tidak bisa punya anak kan nggak punya istri, nggak punya istri. Nah itu kan pemahaman yang salah bro. Saya bertanya. Iya, ya, nanti kita akan bicara Quran ya supaya teman-teman Muslim itu mendapatkan lanjut yang lain. Oke, lanjut. Aku standby dulu nggak nyambung. Silakan Bang Zuma kopi. untuk menanggapi. Iya. Silakan Bang Zuma untuk menanggapi. Oke, baik. Yesus itu ada dalam rupa manusia. Nah, Yesus sebelum menjadi rupa manusia, rupanya apa? Ya dia firman. Oke, firman. Oke, firman ini rupanya apa? Firman rupanya wah ini susah. Bagi saya firman ya firman. Firman itu dari cipta Allah. Ya. Daya cipta. Kalau dalam kalau daya Bro Zuma, kalau menurut Bro Zuma, firman itu apa? Perkataan. Kalimatullah itu apa? Perkataan. Berarti ada masa di mana Allah itu bisu. Oh enggak, saya ketika saya diam saya enggak bisu. Kamu kalau kamu diam kamu bisu. Jadi enggak, saya tanya dulu. Kamu kalau kamu diam kamu bisu. Jadi begini. Jadi begini, ada masa di mana Allah tidak berbicara. Betul? Ada masa di mana Allah itu tidak mencipta. Yes. Oh, bukan. Kalau itu bukan kata-kata. Loh, kamu harus membedakan dulu. Dengarkan. Membedakan antara sifat dengan pekerjaan. Oke, gini. Sekarang Al-Quran itu diciptakan atau enggak? Diciptakan Allah. Jangan kesana dulu. Kecil kalau Al-Quran. Sekarang ke Yesus dulu. Apa rupa perkataan itu apa? Perkataan, siapa yang bilang perkataan? Itu kan bro sendiri tadi yang bilang perkataan. Firman itu maksudnya kan apa rupanya firman itu? Ya kan itu kan daya cipta Allah. Daya cipta. Berarti daya cipta itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, oke? Ya, iya di dalam diri Bapa tentu, karena itu kan sumber. Nah, tadi Anda mengatakan Yesus itu ibarat keran air, betul? Betul. Oke. Nah, ketika Yesus ketika Yesus ibarat keran air, di situ sebagai firman atau sebagai manusia? Firman. Oke, firman. Nah, ketika keran ini menjadi manusia, apakah artinya keran menjadi air? Enggak dong. Ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan keran menjadi air. Lalu siapa yang menjadi? Lalu keran ini menjadi apa dia? Gini ya, makanya saya bilang Bapa itu sumber, kemudian Yesus itu adalah firman-Nya. Makanya di dalam Yesus itu dengar. Bapak itu sumber, Yesus itu adalah keran. Berarti Bapak itu sumur untuk kemudian melontarkan air melalui keran. Nah, ketika keran ini menjadi manusia, apakah sama ketika saya mengatakan keran itu menjadi air? Bukan air. Oke. Sekarang keran itu menjadi apa? Keran air itu menjadi apa? Coba. Gini, biar jelas ya. Di dalam Kejadian 1, di situ dikatakan Allah berfirman ya. Allah berfirman. Nggak ada kata-kata pun yang berkaitan gini. Bro bisa cari ayatnya ya. Nggak usah ke sana. Ini Yesus. Ini Yesus tadinya adalah firman. Menjadi manusia. Tadinya adalah keran air menjadi. Gini Bro Zuma, makanya jangan dulu ke sana. Tadinya keran air berubah menjadi. Gini, saya jelaskan dulu supaya Bro nggak kepelintir dulu cara mikirnya. Ya. Gimana sih? Anda mau diwaraskan kok malah kayak gitu. Pada mulanya adalah mesin. Mesin itu bersama-sama dengan keran. Keran itu adalah mesin. Nah sekarang saya tanya, ketika Anda menganalogikan Yesus itu adalah keran air, keran itu menjadi. Begini ya bro ya, saya kasih tahu ya, firman itu tidak terbatas. Ya, jangan batasin. Nah, firman itu menjadi apa? Keran air itu menjadi apa? Ini ya bro ya, salah satunya firman telah menjadi manusia. Berarti keran air menjadi apa dia? Menjadi tanah, menjadi air, menjadi ember atau apa tuh? Keran air yang tadi? Ya nuzul lah.
keran air itu nusul. Jadi keran air nusul menjadi air. Ya dibuka. Nah, jadi apa? Selesai. Ya udah menyatakan dirinya. Iya, keran air ini Anda ibaratkan Yesus. Nah, Yesus di sini belum berwujud menjadi manusia. Nah, sekarang keran air ini ketika ingin dia mewujud menjadi apa keran airnya? Menjadi air, menjadi ember, menjadi timba, menjadi bak mandi, atau menjadi apa? Ya, bro, gini ya. Saya kasih tahu ya. Jadi anggaplah kerannya ini banyak ya. Jadi salah satunya Kok banyak? Katanya segala sesuatunya bersumber dari dia, segala sesuatunya oleh dia. Berarti cuma satu. Keran itu cuma satu. Ini bro, saya mau ngomong ya. Saya mau ngomong bro, kalau nutupin terus, ini saya nggak bisa ngomong-ngomong ya. Jadi gini bro, ketika keran itu dibuka, itulah nuzul itu sendiri. Bapa itu berarti keran air berubah menjadi air. Saya kasih tahu. Kenapa saya nggak bilang hanya satu, tapi ketika firman itu hanya satu, ketika Yesus nuzul ya, ketika Bapa menyatakan dirinya, maka Bapa itu sudah tidak lagi maha kuasa. Ya? Enggak, tadi kan Anda menganalogikan Yesus itu keran air. Dari sana keluar air. Nah, sekarang keran airnya berubah menjadi apa? Bukan keran airnya yang berubah. Orang itu keran airnya dibuka, keluar air. Bukan keran airnya yang berubah. Berarti Yesus bukan keran air. Memang bukan. Siapa yang bilang keran air? Oke. Nah, sekarang yang ketika Tuhan itu berfirman menciptakan segala sesuatunya, Yesus itu wujudnya Anda katakan sebagai firman. Kan gitu. Dia adalah ide, daya cipta. Oke, Anda mengatakan Yesus ibarat keran air. Nah, sekarang ketika Anda mengingkari perkataan Anda sendiri karena tidak mungkin keran air menjadi air, ya kan? Tidak mungkin keran air menjadi air, maka yang Anda harus pahami di sini, Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Yohanes 8 nomor 42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apakah Yesus ini sang firman? Oh, begini bro, bentar ya, Yohanes 8. Saya tanya dulu, Yesus ini apakah sang firman? Iya, firman. Nah, berarti sang firman ini sang yang maha berkehendak, betul? Oh, begini ya. Jadi jawab dulu. Sang firman ini adalah sang yang maha berkehendak, betul? Ya, coba begini ya, agak kondusif, bro. Jadi saya kasih tahu. Anda yang tidak kondusif. Anda mencoba menutupi kebenaran. Itulah Anda. Sekarang saya tanya, Yesus ini adalah yang maha berkehendak, sang firman. Iya kan? Betul? Nah, berarti sang yang maha berkehendak ini yang menjadi manusia menurut salah. Makanya tadi saya bilang Bapa itu adalah sumbernya, ya. Yang maha berkehendak siapa? Yang maha berkehendak siapa? Bapa. Yesus maha berkehendak enggak? Yesus maha berkehendak enggak? Iya, setelah dia nuzul, dia menyatakan. Nah, sekarang yang berkata bahwasanya dia datang bukan atas kehendaknya sendiri itu siapa? Ya, itu kan sebagai insaninya. Nah, yang menjadi insani ini apa? Bung, jangan Anda membodoh-bodohi diri Anda. Yang menjadi insani ini sang firman atau bukan? Begini. Bro, tahu insani atau enggak? Yang menjadi insani ini sang firman atau bukan? Bukan, daging dong. Daging itu. Yang menjadi daging ini sang firman atau bukan? Nah, ini. Hai. Yang menjadi daging ini sang firman atau bukan? Yang menjadi daging dari firman, dari firman atau sang firman? Jangan nangis. Yang menjadi daging ini dari firman atau sang firman? Firman, ini bro, firman itu telah menjadi manusia. Nah, berarti sang firman menjadi manusia. Bentar, saya masih belum menjelaskan. You motong mulu aja. Ya, jangan kau nutupi kemaluanmu. Jadi yang menjadi Yesus itu sang firman atau bukan? Itu dulu.
Hei. Iya, berasal dari firman, ya Iya, firman. kalau kemudian kalau berasal dari firman, semua ciptaan itu berasal dari firman. Berhenti kau menyembah Yesus. Asyhadu. Salah. Asyhadu. Ya. Oh, belum, masih kuat. Kita cek di dalam Yesus itu sang firman, katanya. Yesus sang firman menjadi manusia. Tapi kenapa sang firman ini? Kenapa sang firman ini mengaku dengan mulutnya sendiri? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan sang firman, dia hanya manusia biasa. Oh, bukan. Loh, kok bukan? Makanya kita bisa ngomong sejarah, bro. Bukan sejarah. Ngapain kau ngomong sejarah? Ngomong tentang Yesus, siapa Yesus menurut Yesus, gitu loh. Yesus itu katanya sang firman. Zuma, dengar, bawa telingamu itu. Ya. Buset. Kejadian 2 ayat 3. Kenapa ke agamanya kenapa ke kitabnya orang? Ngapain? Kalau kau berbicara kitabnya Yahudi, Yesus yang lebih pantas. Yesus yang lebih pantas menjelaskan perjanjian lama, bukan kamu. Oke? Yesus itu bukan orang bodoh. Ngapain Yesus tidak menjelaskan seperti kau jelaskan? Yesus menjelaskan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu pengakuan Yesus. Cuma ngomong doang. Lu mau ngomong sendiri, bro. Itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Pakai timer. Datang kamu menjual Yesus. Seakan-akan kamu lebih Yesus daripada Yesus. Sekarang saya tanya samamu, apakah Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri? Dah, pakai timer aja, host. Pakai timer. Tidak, berarti Yesus bukan sang firman. Yesus sama aja dengan makhluk yang lain. Cuman Yesus diberi mujizat. Itu aja bedanya. Oke. Jadi berhentilah menyembah anaknya manusia gitu. Cuma lu tahu, lu tuh cemen. Cuman ngomong motong-motong mulu. Karena yang kau sampaikan itu nggak ada kebenarannya, semua terbantahkan, gitu loh. Saya justru bisa opok-opok kebenaran Islam di mana? Coba, di mana? Ayo kita bahas hadis. Kebenaran Islam itu Yesus itu penciptaannya semisal Adam alaihissalam. Makanya kamu kelabakan, bukan? Isa siapa, bro? Isa itu siapa? Isa itu nabi yang datang kepada Bani Israel. Mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhannya Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Oke? Isa itu Yesus nggak, bro? Isa itu Yesus nggak? Yesus itu orang nggak dikenal. Yesus itu entah dari mana datangnya. Yesus itu datangnya di Antioquia. Coba, ya. Coba saya tanya, kira-kira Isa itu catatan sejarah mana yang mencatat Isa? Coba. Nah, Yesus sejarah mana yang mencatat Yesus? Sejarah mana? Ya, sejarah mana yang mencatat Yesus? Ada. Gimana? Siapa ada. tuh? Itu muncul dari itu. Oh ya makanya, bro kan masih awam. Tahu Flavius? Awam gimana? Ini aja kamu ditanya Yesus itu sang firman atau bukan? Kau katakan sang firman. Kalau Yesus itu sang firman, kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapa. Ya memang itu dalam insaninya. Udah tamat kamu, tamat. Kamu sunat dulu. Asyhadu adalah insaninya. Pembuktiannya adalah insani. Apa pula insani? Dari sini aja logikamu itu udah cacat loh. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan? Gimana ceritanya itu? Coba Anda bahas dulu ya hadis Nasai 39. Hadis. Yang mengganti agamanya Hadis. Kamu mau bahas hadis? Sekarang begini. Ayo. Orang ajarannya Yesus aja kamu nggak ngerti. Sesoal mau bahas hadis. Nggak ngerti siapa. Aku sudah membuktikan kamu itu nggak ada kapasitas membahas hadis. Bagaimana mungkin penyembah manusia laki-laki mau membahas hadis nggak masuk akal?
bakal itu saya penyembah. ahad terkait Muhammad. Turunkan Coba, aja itu orang Zuma, nggak jelas itu. Zuma. Mas Andi turunkan aja. Enggak, kamu nggak ada kapasitas untuk membahas hadis. Bukan saya takut. Ngapain saya takut samamu? Oke? Banci. Sedangkan kamu membahas ajaran Yesus aja kamu nggak mampu. Oke? Apalagi membahas kitab saya. Kalau kamu apanya yang simple? Apanya yang simple? Kamu katakan Yesus itu sang firman. Tapi Yesus mengaku aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sang firmannya kemana? Oh iya, makanya dalam insaninya. Insani. Apa-apaan insani? Emang Tuhan itu dengarkan saya. Kiamat. Apakah pencipta langit dan bumi itu? Apakah pencipta langit dan bumi itu punya sisi kemanusiaan? Bro, kamu kejang-kejang sama saya. Kejang-kejang. Kamu supaya sadar kalau kamu itu ilmunya nggak ada gitu loh. Sekarang saya tanya samamu, apakah pencipta langit dan bumi itu punya sisi kemanusiaan? Ya jelas enggak. Orang Bapak kok. Nah, kalau enggak, berarti Yesus itu tidak punya sisi kemanusiaan. Apa tidak punya sisi keilahian? Gimana kamu? Kamu mengatakan Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Hei, Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Mau menyamakan. Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Yesus punya sisi kemanusiaan. Berarti Yesus itu bukan Bapak, Bapak bukan Yesus. Ini enggak fair nih. Aduh, gila kau. Kau katakan Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Rum Kristen enggak kayak begitu. Kamu katakan Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Turun aja bro, kita turun aja. Ya, turunin aja. Nah, Yesus punya sisi keilahian. Yesus punya sisi ketuhanan. Punya. Kalau Yesus punya sisi ketuhanan, berarti ketuhanannya bukan ketuhanan Bapa. Karena ketuhanan Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Betul. Belum sampai juga otaknya, belum? Belum juga. Iya kan saya bilang. Belum sampai. Ini bro, makanya konsep Tritunggal itu simpel. Bapak menyatakan dirinya melalui firman dan kemudian melalui Yesus lah. Itu ajaranmu, itu ajaranmu. Kalau ajaran Yesus beda. Ajaran Yesus beda, bro. Ajaran Yesus itu begini, Bapa satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus bagian daripada ciptaan, gitu loh. Ayatnya mana? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau atu-atunya Tuhan yang benar. Mengenal Engkau atu-atunya. Mengenal Engkau atu-atunya. Ada berapa Tuhan? Menurut Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, mengenal Tuhan ada berapa Tuhan? Lu ngomong sendiri dari tadi. Ini nggak usah turunin aja nih, nggak nyambung ini orang ini. Telinga lu kemana? Telinga kemana? Soalnya kamu nyambung lu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, masalahnya kamu itu kalau bahas materi Islam kamu seakan hebat, tapi ternyata gini kapasitas menggiliran bahas agamamu. Kau katakan Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Ke room yang fair sama saya. Yesus punya sisi kemanusiaan. Berarti Yesus dan Bapak beda. Ayo, Yesus kau jual tadi ada sisi keilahian. Nah, sisi keilahian itu yang ada pada diri Bapak tidak memiliki sisi kemanusiaan. Yesus punya sisi kemanusiaan. Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Anda tahu nggak? Adapun keilahian Yesus itu keilahian yang kau buat-buat sendiri. Ada ngomong terus. Keilahian yang kau nisbahkan kepada Yesus itu adalah keilahian yang kamu bikin sendiri. Akal-akalanmu. Paham? Sadar nggak di situ? Kamu sadar nggak bahwa sisi keilahian Yesus itu adalah sisi keilahian yang kamu buat-buat sendiri? Betul?
Betul itu. Gini, saya kasih tahu Makanya berhentilah menuhankan. Kamu pelajari dulu kitabmu. Pelajari kitabmu dulu baik-baik. Makanya berhentilah menuhankan manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Berhentilah menuhankan manusia yang berkelamin laki-laki. Coba buka surah 6 ayat 1. Coba. Nggak usah kau klarikan Al-Quran, nggak usah. Bible yang bahasa Indonesia aja kamu nggak paham. Gimana kamu paham Al-Quran? Biblemu yang bahasa Indonesia aja kamu nggak paham. Ada berapa Tuhan yang harus dikenal? Dengar. Ada berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus biar memperoleh hidup yang kekal? Ada berapa Tuhan? 1. Bukan peta Tuhan, saya bilang tadi di dalam Yesaya 15 ayat 2. Nggak bisa jawab dia. Itu adalah roh yang berasal dari Bapa itu sendiri. Tadi kamu bilang Yesus punya sisi keilahian, Yesus punya sisi ketuhanan. Kemudian firman, saya kasih tahu ya, kemudian Yesus itu berasal dari firman yang nuzul itu berasal dari Bapa itu sendiri. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Oke? Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Bro Juma, kita di room yang fair aja, dikasih timer. Bro, nggak usah pakai timer lu mau. Emang lu ada ilmu apa? Ilmu apa kamu punya ilmu apa? Aduh, emangnya lu ada ilmu apa? Nah, ini tentang kitabmu aja kamu error. Nggak ada isinya. Lu ditanya ada berapa Tuhan? Saya bikin polemik. Ada berapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Ada berapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Ada berapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Ada berapa? Jawab. Kok ada berapa Tuhan sih? Ya, ada berapa? Yang menjelaskan itu. Menurut Yesus ada berapa Tuhan? Itu bidat. Menurut Yesus ada berapa Tuhan? Satu lah. Siapa itu yang satu? Siapa? 3 Tuhan itu di yang satu itu siapa? Menurut Yesus yang satu Tuhan itu siapa? Menurut Yesus yang satu Tuhan itu siapa? Ya Esa, saya kan bilang Esa. Siapa namanya? Bapak menyatakan dirinya melalui siapa namanya yang Esa itu siapa namanya? Bingung dia. Bingung kan lu? Enggak ada. Saya bilang Adonai. Berarti Yesus bukan Tuhan. Apa? Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Gimana sih Adonai? Yesus itu adalah manifestasi dari Bapa itu sendiri. Mas firmannya kok lucu ya kamu. Lucu lah. Tanya tentang ketuhanan itu. Adonai itu yang kamu anggap Elohim itu. Apakah punya sisi kemanusiaan? Saya tanya tentang ketuhanan Islam gimana? Kamu mampu nggak jawab? Ketuhanan Islam itu sama seperti ketuhanan Yesus. Kalau kamu sudah tahu konsep ketuhanannya Yesus, berarti kamu sudah tahu konsep ketuhanannya Islam. Sekarang untuk mendapatkan hidup kekal ada berapa Tuhan menurut Yesus? Gini bro ya, saya kasih tahu Allah itu punya betis. Bro bisa cek di dalam Bukhari. Nggak usah. Betis yang kamu maksud itu kan betis manusia, betul? Oh, enggak. Sementara yang dimaksud oleh Allah di situ adalah laisa kamislihi syai'. Oke? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Oke? Jadi kalau dikatakan Allah itu punya betis, tidak seperti apa yang ada dalam pikiranmu karena Tuhan itu tidak laisa kamisli. Gitu ya. Coba dibaca ya. Jadi Allah. Kamu lah yang baca. Kamu lah yang baca coba. Mungkin dia menyamakan Tuhannya dengan Tuhan Yesus yang pinjam pisau cukur dari Sungai Efrat dari raja itu dari seberang untuk mencukur bulu paha. Gini bro. Dan juga gini ya. Saya kasih tahu di pahanya raja segala raja. Paling jago melintir hadits. Kiamat. Kiamat dapat apa? Kiamat lu dapat surga. Enggak, di Matius 21:31 dijelaskan. Kamu ingat enggak ketika kamu menarik. Cuma lu kayak gini. Kiamat. Coba. Kiamat, kamu ingat gak ketika kamu melakukan framing seperti Paulus mengatakan malaikat Jibril itu malaikat putih? Kamu ingat gak waktu kamu nipu-nipu kayak gitu? Ingat gak kamu? Malaikat Jibril seperti Paulus enggak, Jibril itu sekte Islam. Enggak, kamunya yang seperti Paulus, kamunya yang kayak Paulus menyesatkan. Coba Anda cek si putih. Coba. Coba. Kamu penipu. Iya. Mau enggak kalau Anda coba buka literaturnya.
Silakan, kamu kan yang membawa data waktu itu kan. Saya cuma sengaja aja ingin membuktikan apakah kamu itu pantas mendebat membahas hadis atau ternyata kamu dengan Paulus mirip. Iya, gini ya, saya kasih tahu bro. Ya makanya bro. Udah buang aja nih orang ke laut. Kamu dengan Paulus itu kembar. Paulus mengatakan hukum-hukum Tuhan di dalam kitab Torah itu adalah sampah. Oke, sama seperti kamu. Kamu menuduh malaikat Jibril itu adalah jelmaan iblis. Gini ya bro ya. Bro tahu nggak bahwa Paulus itu ada di dalam Quran? Tuhannya siapa? Mulai lagi siapa yang terkutuk? Mulai lagi pakai jurus Paulus. Bukan aja turunkan ini orang jelas. Siapa yang terkutuk? Celurin. Penipu. Tuhannya siapa yang terkutuk? Pengikut Paulus. Coba buka surat 36 ayat 14. Kamu yang baca, ya. kamu baca. Baca ya. Kabur dia. Udah. Penipu. Allahu Akbar. Nah, teman-teman yang punya komal, Bang Andi, kenapa saya perlakukan si kiamat ini seperti itu? Karena dia itu paling paling suka memelintir hadits, dan itu sudah berapa kali saya temukan. Kerjaan yang ketika dia membahas Islam, hadisnya dipelintir, hadisnya dimunculkan sepotong, kemudian tidak dimunculkan sebagian. Padahal hadits yang dia fitnahkan hari itu jelas-jelas sekali malaikat Jibril datang kemudian mendorong si iblis yang tadi. Tapi kemudian si kiamat ini memotong hadits itu. Jadi yang kayak begini jangan dikasih ruang, ataupun dia dikasih ruang, gaskan sampai dia mencret darah. Betul. Gitu. Betul. Oke, silakan. Orang kayak begini biarkan dia menolo supaya dia ikut garasi dulu. Betul. Iya itu. Jadi jangan ditemani lagi ngobrol, jangan masukkan dia. Biar dia memuaskan nafsunya sendiri agar dia menyusul Gracia Belo di Polda Jatim. Itu aja intinya. Kalaupun dia masuk, Waalaikumsalam. Kalaupun dimasukkan, digaskan aja Bang Handi. Ya, digas kayak tadi. Orang dia nggak punya modal, suaranya kecil. Kenapa orang ini suaranya kecil? Karena dia menuhankan ya manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Dia tadi intinya mengakui Bapa itu tidak punya sisi kemanusiaan. Betul. Yesus punya sisi ketuhanan atau keilahian. Berarti sisi ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus adalah bukan sang Bapa. Kenapa? Karena sang Bapa tidak punya sisi kemanusiaan. Kedua, saya tanya, Tuhanmu ada berapa? 1. Siapa namanya? Adonai. Terus saya tanya lagi, berarti Yesus bukan Tuhan? Yesus juga Tuhan, berarti 2 dong. Oke, Bang Andi, mungkin komalnya udah mau ditutup atau gimana nih? Ya istirahat dulu, udah 2 jam. Saya cari Oten lagi. Berhubung Oten yang lain belum pada datang, jadi saya menunggu. Oke, kalau begitu saya rehat dulu ya. Iya. Wah, ada guru saya yang mau ngol. Assalamualaikum, Bang Sul. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Sehat? Apa kabar? Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Masuk nggak suara saya ini? Masuk Pak Jo. Enggak masuk Bang, enggak masuk. Agak lambat soalnya suara saya. Jadi alhamdulillah malam hari ya, saya peringatkan lagi kepada YouTuber yang mengupload ya. Saya tadi menyaksikan Mas Andi, Mas Juma dan juga teman-teman yang lain. Cara satu-satunya agar orang-orang kayak begitu tidak bisa mentang-mentang di TikTok adalah bagi yang sudah follow si kiamat tadi ya, segera unfollow. Karena rumus daripada TikTok ini ya, kalau 1000 subscribe itu bisa live. Jadi bagaimana orang tersebut tidak bisa talk? Saya minta kesadaran teman-teman untuk unfollow. Saya lihat tadi itu banyak juga itu yang follow. Demikian juga oten-oten yang lain seperti si Herdi yang suka melintir-melintir hadis itu. Tolong teman-teman ya, yang sudah follow Herdi itu unfollow. Karena saya perhatikan dan saya lihat yang follow, yang mengikuti Herdi itu kita sendiri, saudara-saudara kita yang muslim.
Oh, ada nabi, coba saya masukkan nabi Luga Itu ini. ya, buat teman-teman sekali lagi, Ya, ayo jangan. kita gerakan unfollow bagi oten-oten penghujat kayak begini. Betul. Tapi tidak Kalau semua Mikana oten. itu teman-teman, Mikana itu sudah blokir Gerakan semua itu Mas akun Zuma, saya. Mas Andi dan juga Mas Vincent, Iya, Bang. gerakan Iya, Bang. itu. Betul. Jadi Mohon alhamdulillah follow ya. tuh, Pak Dizul. Jadi alhamdulillah malam ini kita live-kan Zulkifli Abbas itu juga yang nonton ada 2000-an. Ada Selebes channel ada 300-an. Alhamdulillah malam ini ya kita bisa menyiarkan secara langsung gitu ya. Ya. Jadi langsung Hiburan ini di dulu, YouTube. hiburan dulu. Oke, ini ada kembarannya ini muncul Pak Pipo. Semangat malam, Pak Pipo. Apa kabar? Lu gahon Tambunan ini kas gelap sekali dia kayak mukanya. Kembarannya Bang Pipo ini Bang Handi. Silakan diladeni Bang. Saya rehat Trompet sejenak. sangkakalanya gimana Bang Luga? Tiup dong. Gak ada suaranya dia, signalnya nggak bener. Wah, nabi kok sinyalnya hilang gimana? Ya udah, kita tutup dulu di YouTube ya, baru kita buka topik baru. Bubar pula nih grup. Bagi yang punya YouTube, saya sarankan siapa yang merekod tadi diskusi tadi, saya mohon izin saya ya untuk DM saya ya. Oke. Soalnya tetangga-tetangga saya sudah pada tahu kalau saya masuk YouTube. Waduh, mantap dong. Terkenal dong. Nanti diajak foto Bang Andi. Masa terkenal doang? Ki Ahmad itu si Justin ya? Nggak tahu. Si Ki Ahmad si Justin ya? Bukan. Nggak Beda tahu kayaknya. juga. Beda kayaknya. Justin bukan? Bukan. Kayaknya bukan nggak. Bukan. Nggak. Signalnya lu gak sulit juga nih. Udah kita tutup dulu di YouTube ya. Sorry ya Bang Andi ya, Anda terkenal di YouTube juga loh, serius. Nggak apa-apa. Nah, kalau Bang Sebentar Mas Andi, sebentar jangan ditutup dulu. Iya. Iya. Saya mau bicara sebentar aja. Silakan. Ya ini ya untuk Iwan Villa, saudaraku muslim semuanya ya, perlu diberitahukan kepada semuanya ya. Insya Allah tim kami dari JCC akan menindaklanjuti ya saudara kita yang ada di Cianjur. Yang kemarin kami terima beritanya ada 2 masjid yang di sana yang perlu dirombak, yang perlu dibangun lagi. Jadi tim kami akan meluncur ke sana hari Kamis ya Mas Andi, hari Kamis kalau nggak salah, doakan lancar perjalanannya dan tidak ada halangan. Karena ada 2 masjid di sana yang perlu direhab ulang atau dibangun ulang ini. Oke. Kok feedback suaraku ya? Hari Kamis. Saya berangkat ke sana insya Allah. Oh, dari sini feedback. Hari Kamis. Ya, sebentar feedback soalnya Mas Andi ini. Ya. Ya, diberitahukan sekali lagi. Kok feedback sih, kenapa ini? Tapi di sini Terus enggak. dulu Mas Andi, sebentar. Ya. Feedback. Ya udah itu aja sih. Kami tim JCC ya akan berangkat ke Cianjur hari Kamis untuk menentukan masjid mana yang kita akan beri bantuan atau kerjasama dalam membangun masjid di sana ya. Kita akan MOU atau bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan panitia pembangunan masjid. Setelah ada MOU kerjasama, baru kita akan buka donasi. Jadi benar-benar akurat, transparan dan jitu dalam hal memberi donasi. Gitu. Itu kira-kira. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan Amin ya Rabbal Alamin. Seperti pola yang kita lakukan saat kemarin itu Bang, itu aja yang digalakkan lagi kembali. Betul, seperti Blora Bang Yoma. Iya. Sip. Baik. Itu sih intinya. Jadi Bang Juma juga termasuk. Betul, Mas Juma, Mas Vincent dan juga Kolmi dan Mas Andi. Sistem daripada JCC adalah, maaf ya, kadang-kadang ketabrak suaranya ini karena feedback di sini. Sistem daripada JCC adalah rekonsiliasi ya, pasca bencana yang kita pikirkan. Jadi awal bencana kenapa JCC itu cuma memantau saja? Karena kami itu lebih memprioritaskan pasca bencana. Dan yang diprioritaskan adalah masjid-masjid yang tertimpa kena musibah bencana alam kemarin. Ada 2 masjid yang sudah kami terima dan ada videonya.
Dan itu sangat parah. Dan kenapa masjid ini yang jadi sasaran? Karena masjid adalah satu-satunya tempat informasi, tempat kumpulnya orang, dan tempat untuk mengatur koordinasi. Makanya itu masjid harus kita bangun secepatnya agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kenapa? Kalau mereka tuh kehujanan, itu kemarin saya terima laporan ya, sampai kalau mereka sholat Jumat itu ya, sholat 5 waktu, itu tidak berani masuk ke dalam sholatnya itu di kayak lapangan begitu. Ini memprihatinkan teman-teman. Memprihatinkan sekali. Maka dari itu doakan tim kami hari Kamis akan berangkat ke sana. Aduh, feedbacknya keras sekali di sini. Izin Pak Zul, kalau ada teman-teman yang mau berpartisipasi ikut menjadi ikut berpartisipasi untuk amal jariah membangun masjid bersama JCC, gimana caranya Pak Zul? Pak Zul? Ya, ikut berpartisipasi nyumbang masjid lewat JCC, gimana caranya Bang Andi? Nanti disebutkan aja nomor rekeningnya Bang Andi. Nanti kita buka secara resmi di JCC, nanti juga dibuka oleh Bang Juma kok. Jadi dibuka secara resmi. Oke. Baik. Iya. Ya, untuk masalah mekanisme donasi, kami punya mekanisme sendiri. Jadi sifatnya YCC itu donasi akan dibuka bila mana itu tim kami sudah mendapatkan informasi yang akurat ya, baru nanti kita buka. Yang jelas itu di rekening YCC ya, rekening Yayasan Zaidin Cakrawala Cemerlang. Jadi kita buka donasi itu enggak setiap hari buka, enggak. Tiap ada suatu peristiwa khusus baru kita buka donasi. Selain itu kita tutup, tidak menerima donasi. Selain itu ya, kecuali ada momen-momen tertentu, misalnya ya kayak bencana alam begini, membantu para mu'alaf atau membantu hal-hal yang lain untuk kemaslahatan umat. Jadi rekening ini kita gunakan semaksimal mungkin. Begitu keterangannya Mas Juma, Mas Andi, dan Mas Vincent, dan juga Mas Kalmi. Iya, terima kasih banyak Pak Zulfikar. Sekarang saya mau sapa dulu yang baru datang ini. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ucul 206. Ya, Bang Kelmi Adi, malam semuanya, Bang Zuma, Bang Vincent, Bang Zulfikar, dan Bang Andi. Ya, semangat malam. Bro, Ya, Bang. ini Jumatan atau mingguan bro? Mingguan dia. Dirimu Jumatan apa minggu?